Halo, selamat pagi, salam jumpa. Yang kami hormati narasumber, SME Development Specialist Shopee, Ibu Shan Diaspora. Yang kami hormati, SME Development Specialist Shopee, Bapak Bagus Wardana. Yang kami hormati, Acquisition Support Coordinator GrabMart Batam, Bapak Azlian Syah. Dan hadirin undangan yang kami banggakan. Izinkan saya berpantun, kue talam di atas meja, ditutup rapat si tudung bambu. Sambutlah salam pembuka acara, semoga diberkahi Tuhan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara webinar Gebyar Onboarding UMKM Kepulauan Riau yang keempat dengan tema Sukses Menjalankan Jualan Online di Marketplace Nasional dan juga Lokal. Pagi ini akan ada 3 orang narasumber yang berkompeten di bidangnya yang nanti akan menyampaikan materi dan sesi tanya jawab di mana akan ada 3 orang yang beruntung yang menjawab ataupun bertanya mendapatkan hadiah dari pertanyaan-pertanyaan terpilih tadi. Untuk memulai kegiatan ini, kami meminta kepada seluruh peserta webinar untuk berdoa bersama. Doa akan kita mulai. Doa selesai. Baik, peserta webinar, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab ataupun pemaparan materi bersama saya, Sarah Hussein. Pemaparan materi pada pagi hari ini seperti yang sudah kami sampaikan di awal bahwa 3 orang narasumber yang berkompeten ini akan menyampaikan seperti apa pelaku UKM berjuang agar bisa memasuki marketplace dengan baik sehingga banyak yang memilih untuk belanja di sana. Namun kami ingatkan terlebih dahulu bahwa waktu pemaparan setiap pemateri adalah 60 menit dan di 10 menit terakhir izinkan saya untuk mengingatkan kembali kepada narasumber. Kemudian peserta bertanya dapat melalui kolom chat dan dimulai saat pemateri melakukan pemaparan dengan format nama, underscores, pertanyaan yang ditujukan kepada siapa, kemudian underscores pertanyaannya. Contoh misalnya namanya Sarah, kemudian underscores tujuannya kepada Ibu Shopee begitu. Kemudian lalu underscores diikuti dengan pertanyaannya. Baik, kita akan memasuki sesi yang paling inti dari seluruh kegiatan ini. Pada hari ini kita akan memasuki pemaparan pertama di webinar pagi ini kepada Ibu Shan Diaspora dan Bapak Bagus Wardana. Kita akan sapa di layar kamera. Halo Ibu, selamat pagi. halo, selamat pagi. Iya, pagi Mbak. Gimana keadaan di sana, di Jakarta? Baik, cerah Baik. nih langitnya nih. Cerah ya, Batam hari ini Nggak hujan hujan. memang. Iya. Baik, sebelum kita ke pemateri, tetaplah bersama kami. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Shan Diaspora, biasa dipanggil Tora dari tim SME Development Shopee Indonesia. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mas Bagus Wardana dari tim Shopee juga yang akan membantu saya nanti memaparkan materi pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dan Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya nih pagi-pagi gitu ya, mungkin masih banyak kerjaan tapi masih menyempatkan untuk bisa hadir di kelas pada pagi hari ini gitu ya. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh kami dari tim Shopee dan narasumber kedua gitu ya bisa bermanfaat nih untuk berjualannya dari Bapak Ibu semua. Terima kasih juga dari pihak panitia gitu ya yang sudah menyelenggarakan acara ini sehingga bisa terselenggara dengan baik gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga nanti acara ini dari awal, pertengahan sampai akhir itu juga lancar. Seperti itu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, boleh bertanya juga melalui kolom chat gitu ya. Nanti saat sesi Q&A kita akan bantu jawab.
Oke, sebelum masuk saya ingin mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, boleh melakukan absensi terlebih dahulu. Ini absensinya agak berbeda dengan yang ada di grup WhatsApp, gitu ya. Jadi boleh mengisi absen kembali, ini khusus untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir di Zoom. Seperti itu ya, linknya sudah ada di kolom chat di bit.ly/absensi pelatihan Shopee, dan nanti Bapak Ibu bisa pilih Bank Indonesia Kepri 7 April 2022. Seperti itu. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu ya. Udah aman Kak Pora, silakan dilanjutkan. Oke, siap, terima kasih Mas Bagus. Oke, nah di sini dari tim Shopee gitu ya, melihat banyak mungkin teman-teman UMKM ataupun teman-teman yang udah mulai berjualan itu fokusnya berjualannya offline. Ya, padahal nih ketika kita berjualan online itu lebih banyak nih peluang dan keuntungannya. Jadi masih ragu-ragu nih, kira-kira kalau berjualan online itu caranya kayak gimana sih Kak Pora gitu ya, apa aja sih keuntungannya ya. Nah, kita akan melihat nih kira-kira peluangnya seperti apa sih berjualan online di tahun 2022. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat gitu ya, kita ada banget nih pertumbuhan pesat pengguna digital gitu ya, ditambah dengan dukungan platform digital untuk penjual. Nah, maka lahirlah e-commerce ini ya, yang menjadi pendorong utama ekonomi masyarakat di Indonesia. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat juga nih datanya, total 21 juta konsumen digital baru selama pandemi tahun 2020 dan paruh pertama tahun 2021, dengan 96% konsumen ini sudah menggunakan layanan produk digital. Dan ini nggak cuman masyarakat di wilayah metropolitan, tapi di daerah-daerah juga udah banyak yang pakai produk digital termasuk e-commerce seperti itu ya. Nah, dengan adanya dukungan platform digital gitu ya, sebanyak 28% penjual di Indonesia menyatakan dapat bertahan selama pandemi. Gitu. Mungkin nih Bapak Ibu adalah salah satunya juga nih dari si 28% ini gitu ya. Nah, kita bisa lihat juga Bapak Ibu, ekonomi internet ini menghasilkan transaksi Indonesia gitu ya, mencapai nilai total 70 miliar dolar yang didukung oleh pertumbuhan e-commerce sebesar 52%. Jadi sangat-sangat besar peluangnya gitu ya, dan kita himbau Bapak Ibu bisa mengambil andil juga nih untuk bisa berjualan online di Shopee tentunya. Nah, kalau kita lihat juga Bapak Ibu gambarannya dulu dan sekarang gitu ya. Kalau dulu mungkin masih banyak orang-orang yang belanja itu ke supermarket gitu ya, ke pasar. Jadi fokusnya memang berjualan offline. Namun karena adanya pandemi ini kita timbul kebiasaan baru. Nah, bisa lihat ya Bapak Ibu, skalanya ini jadinya lebih besar ketika kita berbelanja online dibanding belanja offline. Ya, memang masih ada yang berjualan offline, namun jumlahnya lebih sedikit. Gitu ya. Kita banyaknya yang berjualan online seperti itu. Jadi walaupun sekarang udah mau endemi gitu ya, kebiasaan berbelanja online ini tetap ada di masyarakat nih. Ya mungkin Bapak Ibu juga sering ya belanja online ya, termasuk saya juga sering banget nih belanja online. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin bingung nih mau berjualan tapi produknya apa ya kira-kira Kak Pora yang laris manis nih di e-commerce gitu. Nah, kita bisa lihat yang pertama itu ada produk-produk fashion. Mungkin boleh ya dicek di kolom chat nih, mungkin ada teman-teman yang menjual produk-produk fashion seperti baju anak gitu ya atau baju muslim. Nah, itu masuk ke kategori fashion nih Bapak Ibu. Selanjutnya kita juga ada produk-produk dari makanan dan minuman gitu ya. Apalagi ini sebentar lagi Lebaran Bapak Ibu, banyak banget nih udah mulai terlihat gitu ya di Shopee, banyak masyarakat ataupun penjual-penjual yang menjual set hadiah ataupun hampers. Ya kalau di sini ada Bapak Ibu yang jual kue-kue kering gitu ya buat hampers Lebaran, boleh banget nih dijual di Shopee seperti itu. Selain makanan dan minuman, kita juga punya produk-produk kecantikan, Bapak Ibu, gitu ya, mulai dari perawatan rambut, perawatan wajah dan kulit, gitu. Kita juga ada perlengkapan rumah, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mungkin menjual furniture, gitu ya, kayak misalkan lemari, meja, gitu ya, atau kursi, seperti juga termos, gitu ya, botol. Nah ini masuk nih ke kategori perlengkapan rumah. Nah ini banyak dicari juga Bapak Ibu di e-commerce. Selanjutnya kita juga punya produk-produk kesehatan dan olahraga gitu ya, dan juga produk-produk hobi dan koleksi seperti mainan gitu ya. Nah, untuk informasi ini mungkin Bapak Ibu juga boleh catat ataupun screenshot juga gitu ya supaya bisa dibaca-baca lagi nih menjadi referensi Bapak Ibu untuk bisa berjualan online. Nah, kira-kira apa aja nih Kak Pora gitu ya keuntungan berjualan online? Tentunya dengan berjualan online kita bisa menjangkau pembeli baru
gitu ya, nggak cuman di wilayah tempat tinggal kita nih, misalkan Bapak Ibu tinggal di Bandung gitu ya, nggak cuman di wilayah Bandung aja gitu ya, bahkan dari Aceh sampai Merauke gitu ya, Bapak Ibu bisa menjual produknya. Jadi distribusi produk ini lebih luas gitu ya. Nah, ini juga bisa menambah pendapatan baru gitu ya, terutama nih mungkin anak kuliah gitu atau ibu-ibu yang pengen punya pendapatan jangka panjang gitu ya. Nah, berjualan online ini cocok banget Bapak Ibu gitu ya untuk bisa menambah pendapatan baru. Nah, berjualan online di Shopee juga kita punya distribusi luas dengan jasa kirim, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir gitu ya, mau kirim pakai apa gitu, karena semua sudah terintegrasi dengan sistem di Shopee. Seperti itu. Nah, tentunya kita juga bisa lebih fleksibel dari segi waktu dan tenaga gitu ya, karena cukup scroll-scroll pakai HP aja kurang dari 1 jam gitu ya, kita udah bisa melaksanakan transaksi jual beli seperti itu. Nah, ini merupakan langkah-langkah Shopee juga untuk mendukung UMKM di Indonesia. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu gitu ya, di Shopee ini banyak banget program gratis ongkir. Gitu ya, apalagi kalau tanggal-tanggal kembar gitu ya, Bapak Ibu kayak kemarin ini 44 banyak banget nih gratis ongkir yang ada di Shopee. Nah, ini perwujudan dari Shopee juga untuk bisa menunjang penjualan dari teman-teman UMKM gitu ya. Kita juga punya berbagai macam jasa kirim dan berbagai macam metode pembayaran. Ya, mulai dari pakai transfer bank gitu ya, dari Shopee Pay, ada kredit juga, bahkan juga bisa COD seperti itu. Nah, kita juga punya aplikasi tampilannya user friendly gitu ya, dan mudah juga terupdate gitu. Jadi mudah digunakan juga nih dari berbagai kalangan usia gitu ya, dari pengguna Shopee. Nah, ini nih Bapak Ibu gongnya gitu ya. Mungkin banyak banget juga dari teman-teman UMKM yang pengen produknya ini ekspor gitu ya, apalagi untuk teman-teman yang punya mungkin produk kreasi Nusantara gitu ya, atau produk-produk khas daerah. Nah, itu biasanya sangat-sangat diminati gitu ya di luar negeri. Nah, kita juga punya program ekspor gitu ya hingga ke 7 negara, dan program ini gratis Bapak Ibu gitu ya. Nanti mulai dari maintain akunnya gitu ya, pengirimannya itu akan dibantu oleh tim Shopee ekspor langsung gitu, dan bea cukai keluarnya juga itu ditanggung oleh Shopee gitu ya. Dan misalkan Bapak Ibu mau kirim produk cuma 1 gitu ke Malaysia, itu bisa. Jadi nggak perlu banyak-banyak, 1 juga udah bisa ekspor seperti itu. Nah, selain program-program yang kita punya gitu ya, kita juga punya beberapa kegiatan gitu ya. Untuk saat ini mungkin Bapak Ibu sedang mengikuti program Sobat UKM Shopee. Gitu ya, ini perwujudan dari visi misinya Shopee juga untuk bisa memajukan UMKM di Indonesia gitu ya. Nanti setelah Sobat UKM Shopee ini Bapak Ibu akan kita undang lagi gitu ya, mengikuti program Bimbel Shopee. Program-program ini gratis Bapak Ibu gitu ya. Jadi pure nih Shopee ingin bantu Bapak Ibu untuk bisa berjualan gitu ya, bisa perform jualannya di e-commerce seperti itu. Juga ada kampus Shopee dan kampus UMKM Shopee gitu ya. Nah, kira-kira apa aja nih Kapora yang akan dibahas ketika saya mengikuti Sobat UKM Shopee maupun Bimbel Shopee? Nah, untuk saat ini gitu ya, kita ada di kelas pelatihan dasar, yaitu Sobat UKM Shopee. Kita akan belajar gitu ya, tadi sudah kita bahas peluang berjualan online di tahun 2022, dan nanti kita juga akan bahas tips singkat berjualan di Shopee. Ya, nanti kita juga akan ada sesi praktiknya dibantu oleh Mas Bagus gitu ya, untuk teman-teman yang mungkin baru punya aplikasinya aja nih, belum punya tokonya, belum bisa upload produk, nanti akan diajarin, tenang aja ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti setelah dari sini Bapak Ibu ketika sudah berhasil upload produk gitu ya, kita akan tarik nih datanya, makanya Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi form gitu ya, supaya kita bisa undang Bapak Ibu mengikuti kelas lanjutan yaitu Bimbel Shopee. Nah, kelas ini lebih tematik, lebih advance juga. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan total 8 kelas online selama 1 bulan, dan akan di-maintain juga oleh tim Shopee selama 1 bulan gitu ya, untuk mengikuti kelas-kelas yang ada seperti itu. Nah, selain kita bantu Bapak Ibu dari segi edukasi dan praktiknya, kita juga akan bantu penjualannya dan exposure produknya melalui campaign-campaign yang kita punya. Ya, nanti Bapak Ibu berkesempatan untuk bisa mengikuti campaign Hot Deals. Ini promosi untuk seller-seller baru gitu ya, dan kalau Bapak Ibu punya produk lokal nanti akan masuk ke campaign Shopee Pilih Lokal dan Kreasi Nusantara. Jadi kita punya kanal khusus nih untuk bisa bantu teman-teman UMKM bisa berjualan. Nah, selain itu kita juga punya program baru ini dari Shopee, yaitu Jadi Bos dari Rumah. Nanti Bapak Ibu ini berkesempatan untuk bisa mendapatkan gratis modal usaha sebesar Rp1.000.000 jadi berupa voucher. Ya, nah keuntungan programnya apa aja Kapora? Nah, Bapak Ibu bisa lihat juga, bisa boleh dicatat dan di screenshot mungkin ya.
Gitu, nanti Bapak Ibu akan dapat gratis modal usaha 1 juta berupa voucher toko. Syaratnya apa aja? Itu cukup upload produk minimal 5 dan daftar gratis ongkir serta daftar iktp. Ya, nanti Bapak Ibu juga akan kita undang untuk berpartisipasi dalam campaign Serba 1000 dan juga nanti akan mendapatkan bebas biaya layanan gratis ongkir ekstra selama 2 minggu. Nah, untuk informasi ini nanti akan banyak dibahas gitu ya di program Bimbel Shopee, Bapak Ibu. Jadi saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, jangan lupa untuk bisa mengisi absen ya yang ada di grup WhatsApp dan di kolom chat Zoom. Nanti datanya kita akan tarik untuk Bapak Ibu bisa mengikuti program Bimbel Shopee. Jadi jangan lupa absen ya Bapak Ibu ya, karena nanti akan ketinggalan banyak informasi dan keuntungan juga nih kalau Bapak Ibu nggak ikut Bimbel Shopee. Seperti itu. Ya, nah ini adalah beberapa produk yang dilarang ataupun dibatasi oleh pemerintah dan Shopee. Jadi Bapak Ibu dihimbau untuk tidak menjual produk ini di Shopee ya, Bapak Ibu ya. Biasanya itu rokok ataupun senjata, alkohol itu nggak boleh dijual di Shopee. Ya, produk mudah terbakar ataupun hewan dan tumbuhan yang dilindungi itu juga nggak boleh ya, Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira apa aja nih yang perlu disiapkan ketika kita mau berjualan di Shopee? Ya, mulai dari informasi dasar toko, nanti Bapak Ibu juga akan diajarkan di sesi praktik gitu ya. Lalu Bapak Ibu akan diarahkan untuk bisa menentukan jasa kirim tokonya, gitu ya. Kalau misalkan di rumah Bapak Ibu dekatnya itu sama JNT ataupun JNE, itu boleh diaktifkan, gitu ya. Nah, nanti setelah diatur nih jasa kirimnya, Bapak Ibu baru bisa untuk upload produk pertamanya. Seperti itu. Oke, seperti apa informasi dasar tokonya gitu ya, Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang bingung nih, mau bikin nama toko kira-kira yang bagus apa ya, Kapora gitu. Nah, kita punya rumusnya, punya formatnya juga gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau bikin nama toko, mungkin bisa ikuti contoh yang di layar ya Bapak Ibu, mulai dari merek plus jenis produknya. Nah, contohnya itu Coki Siap Saji Official. Jadi Coki ini mereknya, jenis produknya itu makanan siap saji, terus ditambahin official. Gitu ya. Nah, ini terdiri dari 5 sampai 30 karakter, buat dengan singkat, sederhana dan mudah dieja. Seperti itu. Nah, dilarang untuk bisa menggunakan emoticon atau karakter khusus ya Bapak Ibu ya, atau pakai embel-embel nama Shopee gitu atau e-commerce lain kayak gitu. Nah, untuk alamat gitu ya, Bapak Ibu harus atur seakurat mungkin karena ini kaitannya adalah dengan ongkos kirim nantinya. Jadi kalau Bapak Ibu mengirim barangnya itu sesuai dengan alamat rumah, bisa dibuat alamat tokonya itu juga alamat rumah. Gitu ya. Kalau misalkan alamat tokonya gitu ya, pengirimannya beda dengan alamat rumah, itu bisa disesuaikan Bapak Ibu gitu ya, supaya nanti tidak ada selisih ongkos kirim. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa gitu ya masukin nomor handphone dan email yang terdaftar, yang aktif gitu ya di aplikasi Shopee-nya. Seperti itu. Nah, untuk nomor WhatsApp ini nanti adalah gunanya untuk Shopee bisa kirimin kode OTP gitu ya ketika Bapak Ibu mungkin login ke perangkat baru atau membuat PIN Shopee Pay dan saldo penjual juga menambah rekening bank. Gitu ya. Untuk informasi ini boleh dicatat ataupun di-screenshot Bapak Ibu supaya nanti setelah kelas kita bisa baca-baca lagi nih. Gitu, supaya nggak lupa juga. Gitu. Oke, setelah mengatur informasi toko, kita atur nih jasa kirimnya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih tipe layanan yang mendukung pengiriman jenis produk ke pembeli, gitu ya. Nah, kemudian bisa pertimbangkan juga dengan lokasi gudang, gitu ya. Pilih jasa kirim yang terdekat dengan lokasi gudang ataupun toko. Kalau yang terdekat ID Express bisa aktifkan ID Express. Kalau yang terdekat Shopee Express bisa aktifkan Shopee Express. Seperti itu. Ya. Dan cari tahu juga nih Bapak Ibu apakah agen jasa kirim di sekitar rumahnya Bapak Ibu ini dapat memenuhi pesanan tepat waktu. Ya, karena kita nggak pungkiri juga banyak mungkin jasa kirim yang kita udah request pick up nih tapi ternyata kurirnya nggak datang-datang. Jadi kita bisa pilih yang tercepat aja gitu, yang bisa memenuhi pesanan kita tepat waktu. Nah, untuk jasa kirim itu ada di layar ya, Bapak Ibu ya. Ada yang instan, nih kita ada Grab juga, gitu ya. Ada Gosen, ada Shopee Express, ada JNE juga, ada yang reguler, hemat, kargo, dan yang lain-lainnya juga. Seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu,
Penjual diberikan masa pengemasan untuk mempersiapkan paket hingga ke pihak jasa kirim selama 1 hari untuk tipe layanan instan, ya, same day dan next day, gitu. Dan 2 hari untuk tipe layanan reguler. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan pesanan di hari Senin, itu maksimal di hari Rabu udah sampai ke jasa kirimnya. Seperti itu. Jadi supaya nggak kena penalti ya Bapak Ibu ya, nanti takutnya kena penalti karena terlambat nih dikirimnya ataupun pengirimannya gagal. Oke, jadi jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Oke, nah kita akan bahas juga nih untuk foto produk, karena nih foto produk sangat-sangat simpel tapi krusial nih Bapak Ibu, masih banyak mungkin dari seller-seller Shopee yang belum tahu nih kira-kira foto yang bagus itu yang seperti apa. Nah, kalau dari Shopee sendiri, kita bisa menyarankan Bapak Ibu ketika mau bikin foto produk, itu buat background-nya itu warnanya putih atau polos. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu jual tas nih, tapi background-nya pemandangan. Ya, atau background-nya garasi motor, kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dibuat sebagus-bagus mungkin, karena dari mata itu jatuh ke hati Bapak Ibu. Gitu ya. Ketika kita berjualan online kan, pembeli bisa lihatnya dari foto ya, dari foto, dari judul, dari deskripsi produk. Jadi harus dibuat sebaik mungkin seperti itu. Nah, untuk foto produk juga jangan cuma satu Bapak Ibu ya, bisa di upload yang lainnya juga, mungkin tampak depan, tampak belakang, kanan, kiri, atas, bawah gitu ya, supaya pembeli ini lebih yakin untuk belanja di toko kita. Kemudian untuk Bapak Ibu yang mungkin menjual produk-produk fashion, boleh dilampirkan juga gitu ya chart ukurannya, foto panduan ukurannya. Jadi pembeli ini tahu kalau misalkan mau beli baju ukuran M ataupun L itu lingkar dadanya berapa, bisa disesuaikan gitu ya supaya nggak salah beli gitu Bapak Ibu. Nah, untuk judul gitu ya dari tim Shopee kita juga bisa kasih rumusnya supaya Bapak Ibu nggak bingung dan salah juga gitu ya. Seperti apa nih Kapora judul produk yang baik? Nah, rumusnya itu mulai dari merek, nama atau model produk, dan spesifikasi produk. Nah, contohnya untuk produk-produk fashion, Bapak Ibu bisa lihat ya, Monelina celana kulot plisket wanita jumbo. Jadi mereknya ini Monelina, model produknya celana kulot plisket wanita, spesifikasinya jumbo. Nah, untuk produk makanan, ini ada milk selai coklat low kalori 300 gram. Nah, biasanya untuk produk-produk makanan, Bapak Ibu bisa infokan berat, rasa, ataupun kandungan bahan di judulnya. Seperti itu. Nah, sama untuk perlengkapan rumah, contohnya itu Olympic lemari baju 3 pintu LP Moritz. Nah, spesifikasi ini LP Moritz nih, Bapak Ibu. Gitu ya. Cukup mudah dipahami ya, Bapak Ibu. Untuk kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya juga di kolom chat Zoom. Nah, untuk deskripsi produk, gitu ya, ini masih banyak banget nih seller-seller yang upload produk tapi nggak dibikin deskripsi produknya. Gitu ya, kira-kira yang efektif ini seperti apa Kapora? Yang pertama, kita bisa lihat kata kunci produk itu ada di 140 karakter pertama. Ya, ini yang terlihat di layar Bapak Ibu, ini adalah 140 karakter pertama. Ya, kita bisa pakai kata sapaan khas toko kita, gitu ya. Kita bisa sampaikan juga keunggulan dan manfaat produk. Biasanya kalau produk-produk makanan mungkin madu gitu ya, atau obat-obat herbal, bisa disampaikan juga nih keunggulan dan manfaatnya apa, gitu ya. Kemudian yang keempat, kita bisa infokan juga terkait bahan, ukuran, warna ataupun berat, ya, dan bisa juga ada penjelasan variasinya. Biasanya kalau produk-produk makanan itu ada variasinya ya Bapak Ibu ya, mungkin rasa keju atau rasa balado atau rasa green tea misalnya, itu boleh disampaikan juga di deskripsi produknya. Boleh juga diinfokan kota pengirimannya, jadi tahu nih gitu, misalkan kota pengiriman dari Depok gitu ya, boleh diinfokan di deskripsi produk juga. Nah, yang ketujuh itu bisa kita infokan estimasi pengiriman, kemudian cara menggunakan atau cara merawat, biasanya nih produk-produk fashion gitu ya, kita bisa infokan cara menggunakan atau cara merawatnya supaya produknya lebih awet. Misalnya nih baju celana jeans gitu ya, jangan dijemur di terik matahari langsung, takutnya nanti warnanya cepat pudar. Gitu, itu boleh diinfokan juga di deskripsi produk. Nah, yang kesembilan boleh juga nih Bapak Ibu disampaikan keunggulan berbelanja di toko kita itu seperti apa. Ya, misalkan ada garansinya, misalkan garansi 100% uang kembali kalau produknya rusak, gitu. Itu boleh juga disampaikan. Ya. Yang ke-10 ini bisa kita cari tahu nih target pasarnya ini siapa. Misalkan kita berjualan fashion muslim, gitu ya. Berarti ini targetnya adalah wanita-wanita atau perempuan yang beragama muslim, gitu ya. Kita bisa nanti sampaikan juga nih kata sapaannya, Assalamualaikum Bunda, kayak gitu ya. Boleh disampaikan juga di deskripsi produknya seperti itu.
Nah, yang perlu diperhatikan gitu ya, ini masih banyak banget saya temukan seller-seller Shopee gitu ya. Penjual itu tidak boleh memasukkan informasi pribadi seperti email, website, ataupun nomor ponsel untuk transaksi di luar Shopee. Itu nggak boleh ya, Bapak Ibu ya. Nah, kategorinya itu ada apa aja sih Kapora gitu yang ada di Shopee gitu ya. Kategori utama itu mulai dari pakaian pria, ada jam tangan juga, sampai souvenir dan pesta juga voucher. Jadi Bapak Ibu ketika upload produk itu bikin kategorinya harus yang relevan. Jadi jangan sampai salah ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau pemaparan dari saya cukup, mungkin kita akan langsung masuk aja ke sesi praktik oleh Mas Bagus. Silakan Mas Bagus untuk sesinya. Oke, siap Kapora. Mungkin akan saya share screen terlebih dahulu ya. Bentar, mau ditunggu. Oke, mungkin mohon bantuannya Kak Pora, apakah sudah terlihat ya tampilan aplikasi Shopee saya? Oke, aman Mas Bagus, sudah terlihat dengan jelas. Oke, terima kasih Kak Pora. Oke, Bapak Ibu semua, kita lanjutkan pemaparan dari Shopee ya, Bapak Ibu semua, secara praktek gimana sih cara buka toko, cara berjualan, dan tadi juga sudah banyak yang tanya di kolom chat, gimana Mas ini. Oke, akan kami jawab secara praktek ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu semua, mungkin bisa diperhatikan untuk aplikasi Shopee sendiri ya. Aplikasi Shopee ini bisa untuk belanja maupun berjualan. Jadi Bapak Ibu semua yang mungkin sudah biasa transaksi di Shopee atau yang sudah pernah belanja, tidak perlu menginstal aplikasi tambahan. Cukup aplikasi Shopee yang seperti biasanya, yang biasanya digunakan oleh Bapak Ibu semua. Nah, lalu caranya seperti apa? Oke, mohon maaf. Apakah masih terlihat ya tampilan aplikasi saya? Oke, ini agak black out nih Mas Bagus. Mungkin boleh di-share ulang. Bentar ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu semua, untuk Bapak Ibu semua, gimana sih cara mulai berjualan di Shopee ya, Bapak Ibu semua? Bapak Ibu semua silakan masuk ke dalam bagian saya terlebih dahulu. Lihat di pojok kanan bawah, ya. Di bagian saya di pojok kanan bawah. Nah, di situ Bapak Ibu semua bisa lihat ya. Jadi kalau sudah ada nama seperti ini ya, Bapak Ibu semua, yang seperti punya saya ini Bagus Siti Wardana, nah itu berarti akunnya sudah jadi. Tetapi akun sebagai pembeli ya, Bapak Ibu semua. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu semua hanya install aja, belum daftar atau akunnya belum jadi, nah di situ Bapak Ibu semua yang terlihat itu adalah tulisan login atau daftar. Itu kalau yang belum punya akun Shopee. Lalu berikutnya gimana Mas untuk mulai berjualan, caranya gimana? Nah Bapak Ibu semua yang pertama kali mau mulai berjualan di Shopee, silahkan geser ke bawah sedikit ya. Nah lalu di atasnya beli lagi atau di bawahnya beli lagi ya, di situ ada tulisan mulai jual. Nah silahkan diklik mulai jual. Nah, kalau Bapak Ibu semua misalkan, Mas saya masih menggunakan handphone nih untuk mengikuti sesi pelatihan ini, nggak apa-apa, mungkin disimak terlebih dahulu ya. Tetapi mungkin yang menggunakan PC atau laptop bisa langsung aja mengikuti ya, untuk gimana sih cara buka toko di Shopee, gimana cara berjualan di Shopee. Nah, silakan masuk ke bagian saya terlebih dahulu, lalu silakan klik mulai jual. Nanti setelah klik mulai jual, Bapak Ibu semua akan disuruh mengisi kolom-kolom. Yang pertama ada nama toko, ya. Lalu di situ yang perlu dilengkapi lagi setelah nama toko, kalau nggak salah ada email atau nomor telepon bagi yang bikin akun Shopee-nya menggunakan email. Setelah itu silakan klik lanjut atau kirim. Nah, nanti silakan atur jasa pengiriman, aktifkan jasa pengiriman, pilih salah satu, lalu klik
lanjut atau klik kirim. Nah, sampai sini dulu Bapak Ibu semua, apakah sudah ketemu tulisan mulai jual? Apakah sudah bisa mengisi? Kalau Bapak Ibu semua tidak ketemu tulisan mulai jual, kemungkinan Bapak Ibu semua sudah pernah upload produk atau sudah pernah buka toko. Nah, di situ tulisannya bukan mulai jual, tapi toko saya, seperti yang saya tampilkan ini, atau seperti akun saya. Nah, di sini akun saya ini tulisannya adalah toko saya. Nah, ini toko saya berarti sudah pernah upload produk atau sudah pernah buka toko. Tetapi yang belum pernah buka toko, yang belum pernah upload produk, itu adalah tulisannya mulai jual. Nah, berikutnya Bapak Ibu semua. Nah, nanti kalau Bapak Ibu semua setelah berhasil buka toko ya, atau klik mulai jual tadi, lalu sudah diisi kolom-kolomnya, sudah berhasil, nanti akan masuk ke halaman tambah produk. Kalau yang punya saya ini karena sudah buka toko, sudah upload produk, fitur-fiturnya sudah muncul. Tetapi yang baru pertama kali atau baru awal, fitur-fitur ini nggak akan muncul. Hanya langsung tertuju ke halaman tambah produk ini. Ya, akan langsung tertuju ke halaman tambah produk ini. Nah, di sini akan kami jelaskan nih, step by step pengisian kolom-kolom ini. Karena ini penting. Masih banyak yang sering salah ketika mengisi kolom-kolom tambah produk. Nah, mungkin Bapak Ibu semua bisa disimak ya. Sambil mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditulis dulu di kolom chat, nanti akan kami jawab. Nah, oke, langkah pertama Bapak Ibu semua, silakan menambahkan foto produknya terlebih dahulu. Ya, jadi tinggal diklik aja tambah foto. Nah, nanti bisa pilih ada ambil foto, galeri dan Instagram. Nah, silakan Bapak Ibu semua pilih salah satu, mau ngambil gambar produknya dari mana. Kalau gambarnya ada di galeri foto, Bapak Ibu semua silahkan pilih galeri foto ya. Jadi kalau ada di galeri handphone, pilih galeri foto. Oke, diklik galeri foto dulu, lalu Bapak Ibu semua pilih dulu produknya yang akan diupload ya. Pilih terlebih dahulu produk yang akan diupload. Tunggu sebentar, saya pilih produk terlebih dahulu. Oke, jadi Bapak Ibu semua, nah di sini bisa terlihat ya Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu semua silakan pilih produk yang akan diupload atau dijual. Caranya gimana? Tinggal diklik aja tanda centang kecil yang ada di gambar produknya. Nah, di sini ya ada tanda gambar, tanda centang kecil ya di gambar produknya, silakan diklik. Kalau sudah Bapak Ibu semua, untuk menyimpan gambarnya gimana? Bapak Ibu semua silahkan lihat di pojok kanan atas. Ya, itu ada tanda centang berwarna merah, itu silahkan diklik untuk menyimpan. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Saran kami untuk gambar produk minimal 2-4 ya Bapak Ibu semua ya, minimal 2-4 gambar produk. Tadi juga sudah disampaikan oleh Kapora. Lalu juga Bapak Ibu semua untuk upload gambar ini ya, juga bisa Bapak Ibu semua upload video pendek. Durasi minimal 10 detik, maksimalnya 60 detik. Supaya untuk menambah keyakinan pembeli bahwa produknya ini real atau mungkin produknya detailnya seperti apa. Berikutnya Bapak Ibu semua silahkan isi judul produk. Nah, tadi juga sudah dijelaskan Kapora ya. Untuk judul produknya, nah ini contoh seperti punya saya nih ya. Toko Bagus 17, cemilan. Ini karena produknya saya makanan ya. Bapak Ibu semua silakan diisi judul produk, maksimalkan kata kunci di 40 karakter pertama. Tidak perlu huruf besar semua ya Bapak Ibu semua ya. Jangan huruf besar semua dan cukup menggunakan spasi. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu semua ya, ini contoh saja. Untuk judul produk mengikuti atau menyesuaikan produk yang Bapak Ibu semua jual ya. Tapi ingat maksimalkan kata kunci di 40 karakter pertama.
Lalu Bapak Ibu semua silakan diisi deskripsi produknya, ya, diisi deskripsi produknya. Nah, untuk mungkin saat ini singkat dulu aja nggak apa-apa, minimal itu 50 karakter Bapak Ibu semua, tetapi nantinya silahkan dilengkapi ya. Untuk deskripsi produk sendiri sebisa mungkin itu harus informatif, minimal 1 paragraf ya. Ketentuan Shopee untuk deskripsi produk minimal 1 paragraf. Jadi Bapak Ibu semua, untuk saat ini kita coba dulu ya, ini nggak perlu terlalu panjang dulu, nanti bisa diedit, bisa ditambahkan ya, minimal 1 paragraf. Nah ini diinformasikan ya Bapak Ibu semua ya, produknya itu seperti apa, lalu mungkin bisa komposisinya, ya di sini mungkin komposisinya apa. Ini kalau produk makanan ya Bapak Ibu semua ya, terbuat dari bahan apa saja, isinya di dalam 1 paket itu apa aja. Lalu mungkin bisa cara penyajian, atau mungkin cara masaknya, atau mungkin cara perawatannya. Nah itu silahkan dituliskan di deskripsi produk. Lalu berikutnya apalagi yang harus diisi, yaitu kolom kategori. Nah Bapak Ibu semua, untuk kategori ini silahkan diklik. Nah, lalu Bapak Ibu semua silahkan pilih kategori produknya sesuai dengan produk yang Bapak Ibu semua jual. Kalau Bapak Ibu semua kesulitan menemukan produknya masuk kategori mana, silahkan nanti tanya ya Bapak Ibu semua ya. Silahkan nanti ditanyakan. Tetapi Bapak Ibu semua cari dulu garis besarnya. Ya, contoh kalau ini bakso aci, masuknya kemana? Bakso aci ini kan makanan nih. Nah, kita cari dulu makanan dan minuman. Lalu kita pilih nih, ini karena ini instan ya, kita pilih makanan instan. Nah, ini bisa pilih makanan siap saji atau makanan instan lainnya. Ya, atau mungkin mau cari-cari dulu, coba di makanan ringan. Oh, kayaknya nggak cocok nih kalau makanan ringan. Nah, mungkin di makanan instan. Seperti ini ya, Bapak Ibu semua. Jadi ini paling penting ya, yang pertama langkah awal Bapak Ibu semua terkait foto, judul, deskripsi, dan kategori itu jangan sampai salah ya, itu penting. Karena mempengaruhi munculnya produk. Kalau di 4 komponen ini salah, nanti produk Bapak Ibu semua bisa-bisa nggak muncul ketika dicari, bahkan kalau salah kategori, nah itu bisa diblokir ya produknya. Lalu juga sebagai informasi tambahan, jangan lupa di foto, judul, dan deskripsi jangan ada alamat media sosial dan juga jangan ada nomor WhatsApp ya. Cukup informasikan terkait produknya. Setelah itu apalagi? Setelah itu produk berbahaya pilih saja tidak. Lalu untuk merek, Bapak Ibu semua silahkan klik untuk merek ya. Lalu pilih saja tidak ada merek. Kecuali kalau produk Bapak Ibu semua yang dijual mereknya sudah ada di sini atau sudah terdaftar di Shopee. Tetapi kalau belum ada di sini, silahkan pilih aja tidak ada merek. Lalu silahkan diklik simpan. Mas, mereknya lalu ditaruh di mana Mas? Kalau di situ nggak ada, nah Bapak Ibu semua untuk merek silahkan ditulis di judul maupun di deskripsi produk. Setelah itu di bawahnya merek akan ada berbagai atribut. Jadi di bawah merek, di atasnya variasi ya, di bawah merek, di atasnya variasi itu ada berbagai atribut atau kolom. Nah, yang wajib diisi adalah yang ada tanda bintang merah kecil. Nah, kalau ini karena produknya makanan ya Bapak Ibu semua, di sini yang wajib diisi adalah masa penyimpanan. Nah, ini masa penyimpanannya ini bisa sampai berapa lama? Ya, silakan kalau sudah diisi diklik simpan. Oke, lalu di sini ada negara asal, tanggal kadaluarsa, berat produk, BPOM, nah itu opsional, boleh diisi, boleh tidak. Kalau memang sudah ada izin PRT-nya, boleh silakan diisi di situ. Lalu kalau mungkin ada detail berat produknya, silakan ditulis juga di sini di kolom berat produk. Lalu berikutnya ada fitur variasi. Nah, fitur variasi ini opsional, ya opsional. Nanti akan kami jelaskan menggunakan video saja di grup WhatsApp. Tetapi fitur variasi ini opsional, tidak wajib diisi ya. Kalau memang Bapak Ibu semua mau menggunakan itu biasanya untuk produk-produk yang ada berbagai varian ya. Satu jenis produk tapi variannya banyak.
contoh misalkan kaos polos, ada warna merah, biru, hijau, nah itu menggunakan variasi. Tetapi kalau ya Bapak Ibu semua misalkan jualan produk makanan atau mungkin produk-produk lainnya yang beratnya berbeda dan komponen bahannya atau komposisi bahannya berbeda, itu jangan menggunakan variasi, tetapi upload lagi ya, upload secara terpisah, jangan menggunakan fitur variasi. Lalu berikutnya Bapak Ibu semua silakan diisi untuk harganya, harga produknya berapa. Ya, silakan diisi harga produknya berapa Bapak Ibu semua, lalu isi stoknya berapa. Nah, ini harga dan stok ini wajib diisi ya Bapak Ibu semua ya. Untuk harga sendiri ya, kalau Bapak Ibu semua baru mulai berjualan di Shopee, itu gratis ya Bapak Ibu semua ya, tidak akan dikenakan biaya admin. Atau 100 transaksi pertama ya, 100 transaksi pertama tidak akan dikenakan biaya admin. Dan juga nanti kalau Bapak Ibu semua mendaftarkan tokonya ke dalam program gratis ongkir atau gratis ongkir biasa ya, itu juga tidak akan dikenakan biaya admin. Nanti akan kami jelaskan gimana sih cara daftar gratis ongkir ya. Kita upload produk dulu. Berikutnya Bapak Ibu semua, setelah harga dan stok diisi, di sini ada fitur grosir ya. Fitur grosir ini opsional, tidak wajib diisi. Tetapi kalau memang Bapak Ibu semua mau isi, mau jualan secara grosir juga bisa. Tinggal diisi aja minimum pesanannya berapa. Misalkan ini contoh ya, contoh minimal 10, maksimalnya 50. Harga yang tadinya 18.000 ya, kita jadikan 17.000 di sini. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Kalau kita atur seperti ini ya Bapak Ibu semua, jadi kalau ada yang beli sejumlah 10 sampai 50, harganya sudah bukan 18.000 tetapi 17.000. Harga satuannya ikut yang 18.000. Harga grosir 10 sampai 50 ikut harga yang 17.000 ya. Fitur grosir ini opsional, boleh digunakan, boleh tidak. Berikutnya apalagi yang wajib diisi ya? Wajib diisi adalah ongkos kirim. Nah, silahkan diklik ongkos kirim. Nah, ongkos kirim ini kita bukan menentukan biaya pengiriman ya Bapak Ibu semua ya, tetapi kita mengisi berat produk. Nah, di sini Bapak Ibu semua silahkan diklik atur berat ya, atur berat itu diklik. Nah, Bapak Ibu semua isi berat paket atau berat produk yang sudah dikemas. Jangan diisi berat bersih ya, jangan diisi berat bersih. Berat bersih tuliskan di judul atau di kolom atribut tambahan, tetapi di sini diisinya adalah berat paket atau berat produk ketika sudah dikemas. Lalu ukuran paket ini dikosongin saja, kecuali kalau Bapak Ibu semua berjualan produk-produk furniture ya, atau yang produknya besar yang bisa terkena volume, baru ukuran paket diisi. Tetapi kalau produknya kecil, ukuran paket silakan dilewatin saja ya Bapak Ibu semua ya. Ukuran paket silakan dilewatin saja. Lalu Bapak Ibu semua silakan mengaktifkan untuk pengirimannya ya. Setelah berat diisi, Bapak Ibu semua silakan untuk aktifkan jenis layanannya ya. Di sini ada regular cashless, silakan diaktifkan. Lalu ada di bawah-bawahnya juga ada beberapa jenis layanan. Ini jenis layanan ini menyesuaikan dengan alamat Bapak Ibu semua. Jadi jangan kaget ketika loh Mas kok tampilannya berbeda. Kok di punya saya nggak ada kargo atau mungkin nggak ada instan. Nah itu karena menyesuaikan dengan alamat akun Bapak Ibu semua. Untuk saran kami Bapak Ibu semua silakan aktifkan regular cashless ya. Tinggal diklik dihijaukan. Nah di situ muncul 15.000 ya. 15.000 itu hanya estimasi. Bukan ongkos kirim sebenarnya, tetapi hanya estimasi. Silakan Bapak Ibu semua berikutnya diklik simpan. Oke, lalu silakan diklik kondisi menyesuaikan baru atau pernah dipakai. Nah, lalu di sini juga ada fitur ya, yaitu pre-order. Tadi mungkin Bapak Ibu semua ada yang nanya, Mas jualan di Shopee apakah bisa pre-order? Bisa ya. Jadi Bapak Ibu semua kalau yang produk yang dijual itu custom atau membutuhkan waktu dalam pemrosesannya ya,
atau nggak ready stock, itu bisa aktifkan pre-order ini. Caranya gimana? Tinggal diklik aja untuk mengaktifkan. Nah, lalu di bawahnya pre-order itu ada ketentuan hari. Nah, untuk hari ini harus diisi minimal 7 hari, maksimalnya 30 hari. Ya. Jadi pre-order di Shopee itu antara 7 hari sampai 30 hari. Kalau misalkan nih contoh produk Bapak Ibu semua jadinya dalam waktu 4 hari. Di sini harus diisi berapa? Tetap diisi 7 hari. Nanti hari keempat dikirim ke logistik nggak masalah. Ya. Tetapi jangan sampai di sini diisi 7 hari, hari ke-8 baru jadi produknya. Nah itu nggak bisa. Karena kalau kita tentukan 7 hari, lalu lewat dari 7 hari belum dikirim, maka orderan dari pembeli akan di-cancel otomatis oleh sistem. Ya, jadi harap diperhatikan. Lalu berikutnya Bapak Ibu semua, kalau kolom-kolom ini sudah diisi dengan benar, terutama yang ada tanda bintang merah kecil ya, terutama yang ada tanda bintang merah kecil ya Bapak Ibu semua, silahkan langsung aja diklik tampilkan. Ya, jadi kalau kolom-kolom ini semuanya sudah terisi dengan benar, yang tampilkan ini akan muncul di bagian kanan bawah. Nah, itu silahkan diklik tampilkan. Nah, nanti kalau produknya sudah berhasil terupload, fitur-fitur di tokonya akan muncul semua ya Bapak Ibu semua ya. Fitur-fitur yang ada di toko itu akan muncul. Nah, di sini apalagi next step-nya atau langkah berikutnya, Bapak Ibu semua geser ke bawah, geser ke bawah. Nah, di sini Bapak Ibu semua rata-rata setelah upload produk, Bapak Ibu semua itu nggak digeser dulu ke bawah ya. Nah, itu silahkan digeser dulu ke bawah. Bapak Ibu semua nanti akan lihat produk Bapak Ibu semua yang sudah berhasil diupload itu masih di blur hitam ya. Di blur hitam ini bukan diblokir ya. Bukan diblokir ya Bapak Ibu semua ya. Silahkan Bapak Ibu semua diklik tanda silang kecil untuk menghilangkan blur hitam tersebut ya. Silakan diklik tanda silang kecil untuk menghilangkan blur hitam tersebut. Lalu Bapak Ibu semua silakan diklik naikkan produk. Ya, silakan diklik naikkan produk. Naikkan produk itu apa fungsinya ya Bapak Ibu semua? Nah, di sini Bapak Ibu semua naikkan produk itu supaya produk Bapak Ibu semua muncul di halaman daftar produk terbaru ya, dalam halaman kategori. Naikkan produk ini setiap 4 jam ya. Dalam waktu 4 jam Bapak Ibu semua dikasih kesempatan 5 produk untuk dinaikkan ya. Jadi setiap 4 jam hanya bisa 5 produk. Kalau produknya lebih dari 5, silahkan Bapak Ibu semua bergantian dalam menaikkan produknya. Ya, silakan ditambahkan seperti ini ya, atau mungkin dari depan seperti ini dinaikkan boleh. Nah, Bapak Ibu semua nanti lihat di situ kalau sudah berhasil upload, dinaikkan produk, di situ ada tanda mata, ada sama tanda love. Tanda mata itu berarti berapa yang melihat produk kita. Tanda love itu tanda hati itu yang suka dengan produk kita, ya. Jadi di sini Bapak Ibu semua bisa lihat ada perbedaan nih untuk tanda matanya. Yang produk saya yang bawah ini ada yang 6, ada yang 220 ya. Nah, berbeda-beda. Setelah itu Bapak Ibu semua kalau sudah berhasil upload produk, apalagi ya untuk tahapan awal, Bapak Ibu semua silakan daftar gratis ongkir. Caranya gimana daftar gratis ongkir untuk toko Bapak Ibu semua? Nah, Bapak Ibu semua geser ke atas sendiri ya. Bapak Ibu semua geser ke atas sendiri lalu silakan diklik program Shopee. Ya, di situ ada program Shopee ya di lingkaran-lingkaran kecil. Di bawahnya pengumuman penjual. Nah, di situ ada program Shopee. Bapak Ibu semua silakan klik program Shopee. Nah, kalau sudah masuk ke halaman berikutnya, Bapak Ibu semua geser ke bawah sendiri ya. Geser ke bawah sendiri sampai ketemu tulisan program gratis ongkir yang ada logo truk kecil yang ada tulisan free. Nah, kalau sudah ketemu tulisan program gratis ongkir, ada logo terkecil,
Bapak Ibu semua silahkan diklik daftar sekarang. Nah, di situ Bapak Ibu semua mungkin bisa terlihat aktifkan gratis ongkir tanpa biaya tambahan. Ya, aktifkan gratis ongkir tanpa biaya tambahan. Boleh kalau mau dibaca terlebih dahulu ya ketentuannya. Kalau sudah dibaca, Bapak Ibu semua silakan diklik lagi daftar sekarang. Nah, di sini Bapak Ibu semua silakan diisi mulai dari nama, nomor EKTP, lalu upload foto KTP-nya, lalu upload foto selfie ya atau foto diri sambil pegang KTP. Lalu diklik saya menyetujui syarat dan ketentuan Shopee. Nah, kalau Bapak Ibu semua sudah mengisi ini ya, lalu diklik tanda centang, lalu diklik kirim, nanti silakan ditunggu 3 kali 24 jam akan ada notifikasi. Berhasil atau tidak, Bapak Ibu semua daftar ke dalam program gratis ongkir Shopee. Oke, lalu berikutnya yang terakhir Bapak Ibu semua mungkin tadi juga banyak yang nanya ya, Mas gimana sih cara mengatur nama toko ya? Jadi kalau Bapak Ibu semua sudah berhasil upload produk ya, kalau sudah berhasil upload produk, Bapak Ibu semua bisa mengatur nama toko dan juga deskripsi toko dan juga banner. Caranya gimana? Nah, Bapak Ibu semua silakan pilih ya, bisa dilihat ini ya, pilih profil dan pengaturan toko. Silakan diklik profil dan pengaturan toko, lalu pilih profil toko. Nah, di situ ada nama toko. Bapak Ibu semua langsung aja diklik ya, lalu diklik konfirmasi. Nanti akan dikasih kesempatan 1 kali ya dalam 30 hari untuk merubah nama toko ya. Jadi Bapak Ibu semua dikasih kesempatan 1 kali per 30 hari untuk mengubah nama toko atau mengatur nama toko. Lalu di bawahnya di sini juga bisa menambahkan foto untuk banner ya. Lalu juga di sini ada deskripsi toko. Bapak Ibu semua bisa nih diisi deskripsi tokonya. Highlight tokonya berjualan produk apa saja, lalu boleh ketentuan toko, jadwal operasional, jadwal pengemasan, ya. Silakan dituliskan yang jelas di deskripsi toko. Oke, mungkin dari kami sekian dulu Bapak Ibu semua. Tadi sudah ada presentasi PowerPoint dari Kak Pora dan juga praktek dari saya. Nah, nanti mungkin kita ketemu lagi di sesi Q&A ya kalau nggak salah. Nah, untuk saat ini sekian dulu Bapak Ibu semua, kami kembalikan dulu ke moderator. Mungkin silakan moderator. Terima kasih kepada Bapak Bagus Wardana dan juga Ibu Shen Diaspora. Ya, ngomong-ngomong soal pemaparan tadi, izinkan kami sedikit mengambil kesimpulan bahwa diperlukan deskripsi produk yang lengkap, kemudian foto yang menarik, serta nama toko yang eye-catching agar penggunanya, pembelinya bisa langsung OTW ke toko. Tapi ngomong-ngomong, saya pakai baju dari Shopee loh, beli di Shopee loh, cantik bajunya. Mantap, mantap Mbak. Iya, ini belinya tahun lalu dan kabarnya limited katanya. Nah, jadi memang ini produk UKM. Oke. Jadi memang harganya tidak seperti produk pabrikan, tapi memang pangsa pasarnya dia akan menemukan barangnya sendiri. Baik, pelaku UKM dan juga peserta webinar pada pagi hari ini, kita akan selanjutnya masuk ke pemateri yang ketiga, yaitu Bapak Azlian Syah selaku Acquisition Support Coordinator Grab Mart Batam yang akan memaparkan materinya. Silahkan Bapak. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bapak Ibu yang hadir di acara ini. Perkenalkan saya Azlian Syah dari tim Grab untuk Grab Mart-nya ya Bu, Bapak.
Oke, jadi untuk pagi ini saya hanya bisa menjelaskan sedikit aja sih tentang GrabMart. Jadi GrabMart ini intinya tambahan buat toko Bapak Ibu yang saat ini offline, kita bantu untuk buka toko online-nya di Grab. Jadi di Grab sekarang tidak hanya bisa pesan transportasi, tapi sekarang sudah bisa pesan kebutuhan hari-hari seperti sayur, kebutuhan supermarket, minimarket, dan tidak harus datang ke toko, paling lama 1 jam langsung kita antar. Dan pengantarnya sendiri itu driver Grab kita sendiri. Untuk selanjutnya, sebentar. Oke, untuk di GrabMart sendiri kita bisa bergabung untuk memasukkan barang-barang seperti barang kecantikan, makanan ringan, tapi non-food. Non-food itu maksudnya kalau yang food ke GrabFood kita masuknya. Terus, oke, di sini saya hanya sebagai bagian pendaftaran toko online karena kebanyakan mungkin beberapa toko yang mencoba mendaftar online itu mungkin agak ribet, makanya kita di sini dari tim akuisisi langsung turun ke lapangan untuk mendaftarkan toko dan mengedukasinya sampai bisa. Mengapa bergabung dengan GrabMart? Pesanan bisa langsung diantar ke toko. Grab telah mempercayai dalam hal pengantaran baik penumpang maupun makanan. Dengan GrabMart, kami mengutamakan kecepatan pengiriman barang kebutuhan hari-hari dari toko pelanggan agar produk sampai dengan cepat dan aman. Oke. Bersama kita kembangkan bisnis Anda. Dengan bergabung bersama GrabMart, Anda akan mendapatkan dukungan dari kami dalam berbagai hal, termasuk membuat menu online, foto produk yang menarik, dan menambahkan bantuan pemasaran, semua untuk Anda dan pelanggan Anda. Oke, bagaimana cara kerjanya? Pelanggan memesan dari aplikasi Grab pengguna dan membuka fitur yang namanya GrabMart atau Mart. Setelah pemesan sudah memilih barang-barang yang mereka pesan, nanti akan masuk ke aplikasi yang setelah pelanggan memesan, maka nanti pesanan sampai ke toko dan langsung kita akan mencari mitra driver terdekat yang akan menjemput barangnya ke toko lalu mengantarkan ke rumah pemesan. Oke, ini tampilan fitur Grab pengguna, dan di Mart ini bisa diklik untuk melihat barang-barang yang kita butuhkan. Di sini kita di satu aplikasi semua. Di sini ada pesan makanan, pesan taksi, pesan ojek online dari GrabBike, dan di sini Mart-nya.
Lanjut ke untuk fitur pemesanannya seperti ini dan rinciannya bisa dilihat seperti ini. Jadi nanti kalau toko yang sudah join, dia bisa menyiapkan barangnya sesuai dengan pesanan sama. Oke, untuk ini beberapa toko yang sudah bergabung di kita, seperti toko sayuran, bahan kue, ada jual telur juga. Jadi toko online yang nanti akan dibuka itu di aplikasi Grab seperti ini. Jadi nanti toko kita akan downloadkan namanya aplikasi pedagang, aplikasi Grab Merchant yang akan digunakan saat misalkan aplikasi itu banyak penggunanya, bisa mengupload barang, merubah harga, terus mengatur jam operasional juga. Oke. Untuk syarat-syarat pendaftaran, kita hanya membutuhkan KTP dan nomor rekening yang aktif. Jadi semua pembayaran akan masuk ke rekening toko yang kita daftarkan. Perluasan potensi Anda melalui ekosistem Grab. Tidak seperti layanan pengantar makan lainnya, Grab menawarkan Anda banyak cara untuk menarik pelanggan untuk menawarkan restoran. OPPO menawarkan pengguna Grab untuk melakukan pembayaran tanpa tunai dengan cara mudah dan cepat, serta memberikan ekstra poin ketika mereka makan atau makan langsung ke restoran Anda. Oke, mungkin sampai di situ dulu presentasi saya, karena memang nggak banyak materi dari Grab-nya sendiri, karena memang saya sendiri yang langsung mengeksekusi ke lapangan untuk mendaftarkan toko-toko yang berminat untuk menjual produknya online di Grab. Oke, terima kasih semuanya. Salam kenal semuanya. Kita berikan tepuk tangan yang cukup meriah untuk Pak Azlin dari GrabMart Kota Batam. Nah, ngomong-ngomong ternyata Pak Azlin itu Azlian ini merupakan langsung OTW ke produk UKM-nya untuk memvalidasi ya Pak ya. Jadi memang beda antara orang lapangan dengan pemateri. Baik, kami memberikan 3 pertanyaan dan ketiga penanya ini nantinya akan mendapatkan hadiah menarik dari kami. Baik, ada 3 pertanyaan tadi dengan cara nama, underscore, pertanyaan diajukan ke siapa, kemudian baru pertanyaannya. Pertanyaan pertama kita tujukan kepada Ibu Shan, diaspora, yaitu dari Mang Jai. Produk Mang Jai ini adalah pempek Mang Jai. Pertanyaannya adalah, Bu Shan, kalau kita punya beberapa produk yang berbeda jenis, misalnya kuliner dan peralatan rumah tangga, apakah kita bisa bikin satu akun saja atau harus 2 akun dan sejenisnya? Kemudian pertanyaan kedua, untuk produk frozen Bu, bagaimana keamanan pengiriman jika keluar daerah? Dan yang ketiga, customer dikenakan pajak juga kah jika terjadi transaksi melalui Shopee? Ada 3 pertanyaan dari Mang Jai, silakan Ibu Shan. Oke, baik, terima kasih Kak untuk kesempatannya nih, sangat aktif ya. Pesertanya banyak banget nih yang bertanya, nih senang banget gitu ya kalau kita ngisi webinar dan pesertanya aktif bertanya dan pertanyaannya bagus-bagus banget. Oke, mungkin saya akan coba bantu jawab dulu dari Mang Jai ya Kak ya tadi. Yang pertama itu kalau kita punya beberapa produk yang berbeda jenis, misalnya kuliner dan peralatan rumah tangga, apakah bisa 1 atau harus 2. Gitu. Kalau dari Shopee kita menyarankan 2 gitu ya, supaya nanti pembeli itu ketika buka toko kita tuh ternyata lebih rapi gitu. Jadi jangan sampai kita ngejual makanan
tapi ngejual juga lemari gitu ya. Jadi palu Agaknya nggak gada ya Bu ya? betul. Apa lu cari gua ada gitu ya Mbak ya. Jadi semuanya ada gado-gado gitu. Kecuali mungkin produk furniture-nya seperti lemari, meja, bangku itu boleh disatuin gitu ya. Kalau masih satu kategori yang sama. Tapi kalau dua kategori yang berbeda gitu ya, sangat berbeda, kita sarankan memang untuk bikin dua akun aja seperti itu. Kemudian untuk produk frozen gitu ya, biasanya dari produk frozen ini kita sarankan untuk bisa kirim dengan yang instan, bisa kirim instan ataupun same day gitu ya. Kita biasanya bisa pakai Grab ataupun GoSend juga gitu. Tapi kita tetap lihat nih ketahanan dari segi produknya itu berapa lama untuk di suhu ruang. Biasanya memang ada produk frozen misalnya bakso aci, yaitu tahan di suhu ruang 3 hari. Jadi bisa kita kirim pakai jasa kirim reguler. Tapi kalau yang harus segera dikonsumsi gitu ya, itu boleh dikirimnya pakai yang instan gitu Mbak. Yang sehari sampai gitu. Bisa pakai GoSend ataupun GrabSend juga. Seperti itu. Dan biasanya untuk produk-produk frozen itu hanya bisa dikirim di daerah yang sama. Kalau pakai Grab ataupun GoSend. Itu jaraknya 40 km. Jadi kalau misalkan lebih gitu ya dari 40 km dan ternyata dari pihak pembeli ini nggak didukung nih wilayahnya ada GrabSend ataupun GoSend, nah itu nggak bisa. Seperti Saya itu. pernah loh Bu beli produk bakso aci tapi dari produsennya pinter. Ada bag yang bisa masukin panas tahan dingin itu. Oh iya, Jadi nah saya itu dari benar. Bandung nyampe 4 hari di rumah tinggal digoreng. UKM-nya Betul. pinter. Jadi memang dari segi ke kreatifnya pihak UMKM juga ya Mbak ya, dari sellernya Iya. juga kalau misalkan dia bisa support untuk dari segi packagingnya dibuat yang lebih aman itu bisa juga kayak gitu. Tapi tetap Bu, dilihat pertanyaan juga nih ketiga, ya. customer Dari dikenakan customer. pajak kah? Oke, kalau untuk pajak sebenarnya dari Shopee itu tidak ada pajak penjualan gitu ya, tapi kita ada namanya biaya admin. Biaya admin dan biaya layanan. Nah, mungkin untuk teman-teman yang bertanya nih kira-kira Kak, kalau misalkan saya berjualan itu ada biaya adminnya atau enggak? Nah, tadi sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Mas Bagus, untuk 100 pesanan pertama itu tidak dikenakan biaya admin gitu ya, tapi kalau udah lebih dari 100 ataupun nanti tokonya sudah menjadi star seller itu ada biaya admin. Nah, untuk detailnya seperti apa akan saya coba kirimkan artikelnya ya di kolom chat ya teman-teman, dan Bapak Ibu sekalian bisa buka juga untuk perhitungan biaya admin. Ya, misalkan Bapak Ibu tokonya star seller terus mengaktifkan garis ongkir ekstra. Nah, itu nanti ada biaya layanannya. Nah, rinciannya seperti apa itu sudah saya sampaikan di grup di chat grup ya. Di chat Zoom-nya juga boleh bisa dicek juga. Seperti itu, Mbak. Mang Boleh? Jai, mudah-mudahan jadi solusi Mang Jai ya. Dan juga untuk seluruh peserta webinar yang diwakilkan pertanyaan oleh Mang Jai. Selanjutnya kepada Pak Bagus. Pak Bagus, saya sudah pernah membuat akun di toko. Permasalahannya di nomor HP, karena nomor HP yang didaftarkan dulu sudah tidak bisa kita pakai lagi. Coba ubah nomor handphone, email nggak dijawab-jawab. Cara terbaik bagaimana ya? Nama toko saya adalah Prana Living Shop. Gimana Mas Bagus? Ya, untuk kendala ya biasanya nomornya ternyata sudah hangus ya, lalu mau ganti nomor. Nah, itu Bapak Ibu semua nanti bisa aja langsung lapor CS ya. Nah, di situ nanti Bapak Ibu semua biasanya akan dimintain kelengkapan datanya untuk verifikasi. Nah, lalu Bapak Ibu semua nanti mengajukan untuk perubahan nomor telepon. Itu biasanya dilakukan ketika kalau Bapak Ibu semua sudah mencoba melalui aplikasi ya. Bapak Ibu semua sudah klik ganti nomor HP tapi tetap tidak bisa. Nah, itu silakan nanti lapor CS melalui email. Nanti coba juga Bapak Ibu semua, mohon maaf tadi dengan Ibu siapa ya yang terkendala? Tidak disebutkan namun nama tokonya Prana Living Shop. Oke, mungkin dari Prana Living Shop boleh nanti japri kami ya, japri saya atau Kapora nanti akan kami bantu untuk tanyakan ke tim terkait supaya akunnya bisa kembali atau mungkin bisa menggunakan nomor handphone yang lain seperti itu. Ya. Atau mungkin bisa cek emailnya di spam. Jangan-jangan ada autofilter masuk ke spam. Baik. Selanjutnya, iya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dewi Pusparini. Nama tokonya Dewi Cake and Bakery. Pertanyaannya untuk Pak Azlian Syah. Pak, bagaimana cara GrabMart agar dapat menarik pelaku UMKM untuk bergabung? Item apa saja yang bisa saya kirim lewat GrabMart? Bagaimana perhitungan order GrabMart? Detail sekali pertanyaannya. Silakan Pak Azlin. Oke,
saya kasih tahu jawabannya ya, tapi simpel aja kali. Bagaimana GrabMart agar dapat menarik pelaku UMKM untuk bergabung? Jadi kalau di GrabMart sendiri kita masih skalanya lokal aja, seperti kayak pemesanan barang kita hanya untuk GrabMart-nya radius hanya di 10 km dari titik toko. Terus bagaimana GrabMart dapat menarik pelaku UMKM untuk bergabung? Kalau saat ini untuk bergabung dengan GrabMart-nya sendiri, karena kan GrabMart untuk di Batam ya masih baru launching di 2022. Untuk saat ini kita hanya menyiapkan toko online dulu supaya pelanggan bisa memilih banyak toko lah di aplikasi Grab sendiri. Kalau tokonya sedikit mungkin pilihannya kurang menarik. Terus item apa saja yang bisa dikirim lewat GrabMart? Bagaimana perhitungan order GrabMart? Item apa saja yang bisa dikirim lewat GrabMart? Kalau untuk ini saya masih bingung ya, ini nanya GrabMart atau jasa pengiriman nih? Oke. Uh, Kemungkinan mungkin nama produk barangnya apakah boleh misalnya kuliner atau jual sayur hidroponik gitu misalnya? Kalau untuk GrabMart kita yang bisa dikirim itu hanya barang yang non siap masak, non food ya. Semuanya bisa sih, kayak aksesoris, bahan supermarket, minimarket. Kemudian bagaimana perhitungan order GrabMart? Perhitungan order GrabMart untuk sistem perhitungan orderannya, bagaimana perhitungan order GrabMart. Jadi setiap pemesan itu bisa, kalau untuk sekarang pemesan hanya bisa memesan itu di bawah 25 kilo karena nanti untuk diarahkannya ke driver motor kita. Kalau terlalu berat mungkin nggak bisa di cover. Baik, terima kasih banyak Pak Asliansyah. 3 penanya kita berikan tepuk tangan dong karena udah dapet hadiah terbaik dari kita. Yaitu ada Manjai dengan pempeknya, kemudian juga Pak Prana dengan Living Shop, serta Ibu Dwi Pusparini dengan Dewi Cake Bakery-nya. Oke, selanjutnya kita akan membuka 2 pertanyaan secara live. Adakah yang ingin bertanya kepada ketiga narasumber kami, mumpung ini ilmu mahal loh. Tidak semua dapat ilmu begini nih, meskipun kita sering lihat-lihat Shopee atau belanja di Shopee, tapi ilmu mahal ini juga nggak keluar serta-merta begitu saja. Baik, 2 pertanyaan, silahkan Bapak dan Ibu webinar untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Apakah mungkin menyoal bagaimana tata cara ketika mendaftar yang belum dapat sebegitu gamblangnya ketika tadi dipaparkan? Ya ada oke. Raise hand, boleh. Baik, silakan di raise hand biar nanti dari admin atau dari operator akan membuka kamera, kemudian juga akan unmute untuk mikrofon ya. Silakan. Ada? 2 penanya? Baik, kita akan ke penanya yang ada di kolom chat. Tapi ini nggak dapat hadiah, nggak apa-apa ya. Tapi nggak ada namanya ini. Selamat pagi, saya sudah ada toko di Shopee, tapi tidak terurus dengan baik karena tiba-tiba foto produk yang diupload auto terhapus sendiri. Jadi sampai sekarang tidak aktif lagi promo lewat Shopee. Itu gimana caranya ya Pak? Lalu kedua, bagaimana kalau jenis produk saya adalah sistem PO? Jadi tidak ready, bisakah dan bagaimana caranya? Tapi sayang sekali penanya nggak punya nama. Nanti kalau misalnya bertanya Bapak dan Ibu yang ada di webinar, silahkan nama, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa, lalu pertanyaannya. Contoh, Sarah, kemudian pertanyaan dituju kepada Ibu Shen, kemudian baru pertanyaannya, begitu. Biar nanti kita bisa sebutkan siapa saja penanyanya ya. Ini akan jawab Bu Shen atau Pak Bagus? Boleh nanti coba saya jawab dulu nih Kak, nanti mungkin kalau dari Mas Bagus ada yang mau nambahin boleh juga. Gitu. Silahkan.
Oke, jadi kendalanya ini tokonya udah pernah ada, tapi foto produknya kehapus gitu ya, gara-gara udah lama nggak dipakai. Nah, kalau saran dari kami, dari tim Shopee itu mungkin boleh coba diaktifkan kembali aja tokonya, atau dibuat toko baru, atau di-upload lagi aja produknya. Seperti itu. Jadi biar tokonya terlihat lebih baru juga gitu ya, kan tadi juga udah ada sesi praktiknya ya oleh Mas Bagus untuk atur deskripsi toko, foto produk, jadi biar sekalian bagus gitu Kak. Gitu ya. Tadi Iya. terus kemudian pertanyaannya selanjutnya tadi apa? Boleh diulang? Bagaimana kalau jenis produk saya adalah sistem PO? Oke, sistem PO itu bisa banget ya di Shopee. Gitu. Jadi kalau mungkin kita nggak punya produk ready stock dan maunya PO, jadi kita bikinnya sesuai kalau ada pesanan. Nah itu kita bisa banget di Shopee, itu untuk PO-nya jarak waktunya itu 7 sampai dengan 14 hari. Gitu. Jadi bisa diatur ya. Mungkin Mas Bagus boleh bantu jelaskan untuk yang sesi pre-ordernya. Jadi untuk PO untuk sekarang itu antara 7 sampai 30 hari. Nah, di sini Bapak Ibu semua untuk produk PO sendiri mungkin Bapak Ibu semua bisa untuk stoknya itu sudah diasumsikan. Misalkan kalau dalam jangka waktu PO 7 hari itu bisa jadi berapa produk. Nah, di situ diisi di stoknya ya. Terkadang kan kalau produk PO bingung, Mas stoknya diisi berapa Mas kalau produk kita PO? Nah, Bapak Ibu semua asumsikan prediksi dalam waktu 7 atau mungkin 14 hari bisa jadi berapa produk. Nah, itu diisi di kolom stoknya. Dan juga jangan lupa ketentuan berapa harinya antara 7 sampai 30 hari. Nah, mungkin itu untuk kalau produk pre-order. Iya. Dan biasanya tuh gaun pengantin banyak pre-order. Kemudian juga pertanyaan selanjutnya dari Pak Dimas Mardianto. Oh, live, sudah ada? Oke, udah ada yang raise hand, kita buka dulu, kita buka kamera dan juga unmute mikrofon. Halo. Halo Mbak, hai. Hai pagi. Perkenalkan nama dan juga produknya apa, kemudian pertanyaannya kepada siapa? Saya Poppy dari Alula Kitchen. Produk saya aneka bumbu khas Kepulauan Riau. Saya mau tanya sama tim Sofi ya. Mungkin Mbak Pora ya. Iya. Jadi begini, Batam kan punya perhitungan khusus ya untuk pajak. Saya sudah punya akun Shopee dari setahun yang lalu gitu. Cuman perhitungan pajak untuk semua UMKM itu berbeda ya, untuk makanan, untuk fashion itu berbeda. Dan kemudian ada beberapa UMKM yang sudah mendapatkan fasilitasi dari Bea Cukai untuk mendapatkan keringanan pajak ya, yang hanya sebesar 10%. Tapi di Shopee tetap 16 atau 17% gitu. Itu yang menyulitkan kita UMKM yang sudah dapat fasilitasi, tapi pajak dari Shopee-nya tetap 16%. Kejadiannya seperti itu dari tahun kemarin gitu. Jadi waktu itu saya udah sempet chat juga dengan tim Sofi kalau saya sudah punya fasilitasi untuk pajak yang berbeda, tapi tetap seperti itu. Jadi penjualan saya di Shopee itu nggak berjalan sama sekali karena pajak itu. Gitu. Jadi kalau misalnya bisa dari tim Shopee untuk bisa membedakan mana yang pajaknya masih 17%, mana yang sudah dapat fasilitasi sih sebetulnya lebih baik ya. Gitu. Itu aja sih. Izin Ibu tadi namanya siapa? Saya Poppy dari Alula Kitchen. Ibu Poppy, oke. Ibu Shen, pertanyaan dari Poppy, silahkan dijawab Ibu. Makasih. Oke, baik. Mungkin untuk kakak yang tadi bertanya, nih pertanyaannya sebenarnya agak teknis gitu ya, karena terkait perhitungan pajak. Jadi mungkin pertanyaannya nih akan saya coba tampung dulu dan saya coba tanyakan ke tim terkait gitu. Nanti akan saya japri, mungkin dari kakaknya boleh coba sampaikan di grup juga, jadi sehingga kita bisa hubungi nih nanti untuk kelanjutan isinya seperti apa. Karena kita akan coba tanyakan dulu nanti ke tim terkaitnya seperti apa untuk perhitungan pajak Batam. Karena memang setahu saya untuk wilayah-wilayah seperti Batam gitu memang ada perhitungan pajak sendiri seperti itu. Dan biasanya memang dari seller itu mengakalinya untuk menaikkan dulu harga produknya. Seperti itu sih. Tapi untuk teknisnya seperti apa, kita nanti akan coba tanyakan dulu ke tim terkait dan kita akan japri nanti lewat WhatsApp ya Kak ya, seperti itu. Baik, ya karena kalau untuk menaikkan harga juga sebetulnya bukan solusi ya gitu. Jadi harganya jadi lebih mahal dari harga yang kita jual secara online gitu, secara di Instagram atau apa gitu. Jadi akun Shopee-nya jadi nggak kepake, itu aja sih.
Iya, Baik. baik, terima kasih Bu Oke. Popi. Iya, karena memang Batam itu adalah daerah kepabeanan. Batam dan Belakang Padang kan satu kecamatan. Nah, Belakang Padang tuh nggak kena kepabeanan. Batam ini kena kepabeanan untuk daerah mainland. Keren sekali Batam, berasa di luar negeri kita. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari kolom dari live. Ada yang raise hand? Gak ada. Baik, kita ke dua penanya selanjutnya. Ada Bapak Dimas Mardianto. Izin bertanya, untuk satu akun Shopee bisa berapa toko Bapak dan Ibu? Apakah satu toko bisa jual berbagai jenis produk makanan dan minuman, fashion dan lain-lain? Terima kasih. Pak Dimas, satu akun bisa nggak buka beberapa toko? Pak Bagus atau Bu Shen yang akan jawab ini? Ya, mungkin saya yang akan menjawab. Jadi untuk Bapak Ibu semua, untuk Shopee berlaku ya, satu akun hanya bisa satu toko saja ya. Dan juga tambahan satu akun hanya bisa satu nomor handphone. Nah, jadi kalau Bapak Ibu semua tanya, kalau dalam satu toko apakah bisa jualan berbagai macam produk? Bisa. Nah, tetapi kami sarankan Bapak Ibu semua kalau kategorinya berbeda lebih baik membuat akun baru. Karena sekali lagi kita jualan online itu terkait tampilan atau visualisasi. Jadi misalkan kalau gamis dicampur sama jualan panci, rasanya dilihatnya kurang pas. Coba Bapak Ibu semua misalkan gamis, kaos kaki, pakaian anak itu masih satu kategori yang sama. Jadi makanan minuman gimana Mas? Nah itu masih masuk satu kategori, jadi nggak masalah. Tetapi di sini intinya di Shopee sendiri dalam satu toko berbagai macam produk juga tidak apa-apa. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bagus. Selanjutnya pertanyaan ditujukan untuk Pak Azliansyah dari Pak Eko Angga Suparno. GrabMart sendiri merupakan program dari GrabFood untuk merchant. Apakah perbedaan pelaku UMKM yang gabung di GrabFood dan GrabMart untuk penjualan apakah dikenakan biaya tambahan? Syaratnya apa saja untuk mendapatkan promosi produk di GrabMart? Silakan Bapak. Oke, untuk jawabannya saya alihkan ke tim saya ya, Mbak. Bapak punya tim, silakan. Oke. Pak Arman? Ya, di timnya Pak Azliansyah ada Pak Arman dari GrabMart yang akan berbagi bagaimana secara teknis, karena adalah pertanyaan teknis yang harus dijawab oleh GrabMart. Pak Arman? Halo, ya Mbak. Ya, Pak Arman, tadi pertanyaan dari Pak Eko, Pak Arman. Pak Eko mengatakan GrabFood kan merupakan program dari GrabMart, kebalik nih. GrabMart merupakan program dari GrabFood. Apakah mereka yang pernah bergabung UKM yang di GrabFood, bedanya dengan GrabMart itu apa? Kemudian untuk penjualan apakah dikenakan biaya tambahan dan syarat apa saja agar dapat mempromosikan produk di GrabMart? Silakan. Oke, baik. Baik, Bu. Nah, untuk Angga, sebenarnya GrabFood dan GrabMart itu konsepnya sama persis. Nah, perbedaannya itu hanya di kategori yang kita jual. Nah, untuk di GrabFood sendiri, kita bisa jual itu makanan siap saji seperti ayam penyet atau ayam geprek. Namun di GrabMart, kita yang bisa kita jual itu hanya produk kebutuhan sehari-hari atau aksesoris dan lain-lain selain makanan siap saji. Tapi pada dasarnya konsepnya sama, tetap tampilannya di aplikasi Grab itu seperti tampilan GrabFood. Nah, kemudian nah untuk persyaratannya sendiri cukup gampang, hanya memerlukan identitas saja, kemudian nomor handphone, email, kemudian nomor akun bank, dan alamat lokasi, itu saja. Dan dari Grab sendiri kita juga untuk pelaku usaha atau pelaku UMKM, kita tetap support di bentuk-bentuk seperti campaign atau promo yang setiap minggu atau setiap bulannya kita share ke setiap merchant. Demikian. Baik, sudah bisa Pak Dimas, Pak Eko Angga maksud kami, yaitu bedanya antara GrabMart dan juga GrabFood adalah kalau food itu makanan, kalau Mart merupakan kebutuhan sehari-hari. Ya,
Baik, terima kasih Pak Arman dari tim GrabMart. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Hari ini bertabur pertanyaan ya dari Ibu Dayatul Husna, pelaku UKM. Pertanyaannya untuk Mbak Shan. Ini Mbak Shan paling laku ini ya, paling cantik di antara kita. Mbak, apakah syarat dan keuntungan jadi seller Shopee? Bagaimana cara agar seller baru bisa bersaing dengan seller lama yang tentunya sudah banyak pembeli dan review? Ketakutan wajar ya sebagai manusia. Oke, iya siap. Silahkan Pertanyaannya Mbak juga. Shan. Oke, siap, saya bantu jawab ya. Jadi kalau di Shopee itu sebenarnya nggak serta-merta kita jual barang itu harus murah, gitu ya. Kadang ada barang yang murah tapi produknya kurang bagus, gitu ya. Jadi makanya tadi sudah saya infokan juga, kira-kira keunggulan berbelanja di toko kita itu apa? Gitu ya. Misalnya nih kita berjualan produk bolu, gitu ya. Kan banyak ya seller jual bolu, gitu ya. Ataupun cookies, gitu ya, kue-kue kering. Nah, yang membedakan kita dengan toko lain itu adalah kita punya produk itu gluten free. Jadi lebih sehat, bisa dikonsumsi orang yang lagi diet gitu misalnya. Nah, itu bisa merupakan salah satu keunggulan di toko kita. Nah, dari segi tampilan toko itu juga sangat berpengaruh ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kalau misalkan toko kita itu foto profilnya foto selfie, kira-kira pembeli mau nggak tuh belanja di toko kita gitu ya. Jadi kita harus bikin foto profil gitu ya, banner toko dan deskripsi toko seprofesional mungkin, jadi sebagus mungkin. Gitu ya. Nah, gimana nih caranya biar kita bisa bersaing? Kita tidak pungkiri kalau misalkan saya pun gitu ya pasti lebih cenderung untuk membeli di toko yang sudah penjualannya sudah banyak ataupun reviewnya sudah bagus. Gitu. Nah, untuk penjual baru biasanya kita bisa sarankan untuk bisa beriklan produk serupa. Jadi kalau di Shopee itu kita ada iklan kata kunci gitu ya, iklan toko dan ada iklan produk serupa. Jadi kalau kita belanja gitu ya, misalkan hijab, biasanya tuh kalau kita scroll itu ada bacaan kamu mungkin juga suka. Nah, itu adalah seller-seller yang mungkin pasang iklan produk serupa. Nah, itu kita bisa pasang itu. Gitu ya. Kalau kita pasangnya iklan kata kunci itu akan kalah dengan seller yang sudah reviewnya sudah banyak, penjualannya sudah banyak. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dari saya sendiri juga bisa menyarankan untuk kita bisa bikin promo toko. Harga coret gitu ya. Karena kan kita sebagai perempuan gitu ya, apalagi suka banget nih belanja yang ada diskon-diskonnya. Gitu. 1000 yang dipikirin sama perempuan. Betul, betul. Jadi ini sangat mencari diskon gitu ya, apalagi kalau misalkan campaign-campaign gede gitu ya, kayak nanti bentar lagi ada mungkin Ramadan sale gitu ya, mau ada 99 gitu. Nah, itu biasanya banyak juga tuh orang-orang cari diskon. Jadi kalau misalkan mungkin Kak, saya nggak ada budget marketing atau keuntungannya tipis, itu boleh, itu gimmick marketingnya adalah dinaikin dulu harga produknya, misalkan 5% terus dikasih diskon 5%. Seperti itu. Nah, tadi terkait apa sih keuntungan ketika kita menjadi seller di Shopee gitu ya. Tadi sudah saya sebutkan juga di pemaparan di awal tadi kalau itu banyak program-program seperti gratis ongkir gitu ya, distribusi dengan jasa kirim yang terintegrasi dengan Shopee seperti itu ya. Tadi juga banyak yang tanya nih Kak, gimana nih caranya pengiriman saya dari Batam ke Aceh nih mahal banget nih ongkirnya gitu ya. Nah, di sini saya ingin mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu jangan lupa mengaktifkan gratis ongkirnya. Gitu ya. Karena sekarang gratis ongkir minimal belanja Rp0 itu udah banyak banget di Shopee. Gitu ya. Dan untuk ongkir sendiri ketika kita sudah mengaktifkan gratis ongkir, itu ongkir akan disubsidi oleh Shopee dan sisanya dibayar oleh pembeli. Jadi penjual ini nggak nanggung apa-apa gitu, Kak. Gitu. Dan ketika kita menjadi seller Shopee gitu ya, kita berkesempatan juga nih untuk ikut campaign-campaign yang sudah tadi saya sebutkan gitu ya. Nah, untuk Bapak Ibu penjual gitu ya, boleh sering-sering nih dicek untuk notifikasi penjual di aplikasi Shopee-nya gitu ya, apalagi menjelang campaign tanggal kembar itu biasanya suka ada undangan campaign. Nah, itu Bapak Ibu bisa langsung daftarkan aja seperti itu. Sebagai usernya Shopee, Mbak Shan, aku deh bener kalau misalnya scroll tuh pasti lihatnya iklan dan harga diskon 5%. Bener banget. Iya, dan itu capek pegel di tangan emang nge-scroll ke bawah, tapi kan puas. Iya, benar. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Mariani dari Azuri Snack. Apakah nama toko mempengaruhi pencarian di Shopee? Bagaimana cara saat pencarian di Shopee agar kerupuk atau keripik kita langsung keluar di pencarian? Apakah harus ikut star seller? Oke, saya bantu jawab lagi nih ya. Jadi gimana nih caranya biar ketika kita bikin toko itu pembeli tuh ingat gitu ya, bisa langsung keluar gitu namanya. Nah, kalau dari saya menyarankan ketika kita sudah buat nama toko yang eye-catching nih, kita udah punya followers, udah punya pembeli langganan,
itu jangan sampai kita tuh sering-sering ubah nama toko. Karena nanti pembeli ini bingung nih, oh kemarin saya beli keripik ya di toko ini nih, kok jadinya beda nama tokonya, kayak gitu ya. Terus saya juga bisa menyarankan untuk Bapak Ibu yang mungkin baru berjualan gitu ya, dan untungnya masih tipis, belum punya budget mungkin untuk iklan, itu bisa memanfaatkan fitur naikkan produk. Gitu ya. Jadi di Shopee itu ketika kita buka nanti ke halaman produk, itu ada titik 3, itu bisa dipilih untuk naikkan produk. Nanti ketika kita sudah naikkan produk, produknya itu akan muncul di tab terbaru di halaman pencarian. Seperti itu. Nah, untuk judul produk juga harus dibuat detail mungkin ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita jual kerupuk ya udah namanya kerupuk aja, orang bingung ini kerupuk rasa apa, terbuat dari apa gitu ya. Jadi bisa diinfokan juga mulai dari mereknya, spesifikasi produknya dan ukurannya apa. Misalkan nih produknya kerupuk 250 gram, kerupuk ikan tenggiri gitu ya. Bisa ditulis kerupuk ikan tenggiri 250 gram seperti itu. Nanti baru bisa kita naikkan produk. Nah, untuk naikkan produk sendiri Kak, itu kita bisa sebanyak 5 produk setiap 4 jam sekali. Gitu. Jadi nanti kita akan muncul produknya di tab terbaru seperti itu. Nanti ketika pembeli nyari nih kerupuk ikan tenggiri misalnya gitu, terus dibuka di tab terbaru, itu produk kita akan muncul di situ seperti itu. Baik, Mas Bagus ingin menambahkan? Ya, sedikit dari saya tambahan, Bapak Ibu semua, jangan lupa di setiap upload produk, di awal judul produk, tambahkan merek atau nama toko. Fungsinya apa? Supaya ketika pembeli mencari nama toko kita, nanti yang muncul adalah semua uploadan produk kita yang di setiap judulnya ada nama toko atau merek kita. Nah, mungkin tambahan dari saya itu. Ya, baik. Terima kasih Mas Bagus dan juga Mbak Shen. Ngomong-ngomong ada yang bertanya tidak di ruang virtual? Boleh raise hand? Sebelum kita ke penanya selanjutnya. Yuk raise hand dulu yuk, bertanya langsung lebih enak kayaknya ini. Ada yang bertanya? Baik, 2 penanya silahkan, nanti akan kami bukakan kameranya, akan kami bukakan juga atau unmute mikrofonnya. Silahkan bertanya langsung kepada ketiga narasumber kita. Baik, di kolom virtual ada yang raise hand? Belum, kita tunggu ya. Pertanyaan selanjutnya adalah kepada Mas Bagus. Saya Herman, awalnya saya buka akun sebagai pembeli, kemudian saya buka toko. Tapi saat saya mau merubah nama toko udah nggak bisa. Yang muncul tetap nama saya di bagian depan. Setelah itu baru diikuti nama toko saya. Lalu bagaimana cara mengubahnya? Terima kasih Bapak. Gimana Mas Bagus? Siap, oke akan langsung saya jawab ya. Jadi Bapak Ibu semua di Shopee ya, kalau Bapak Ibu semua sebagai penjual itu memang munculnya ada 2 nama. Yang pertama username, yang kedua adalah nama toko. Nah biasanya ketika nama toko diubah, kalau username nggak diubah nanti tampilannya ada 2, ada username, ada nama toko itu tadi. Cara untuk merubah username seperti apa? Bapak Ibu semua silahkan masuk ke pengaturan akun, lalu pilih profil saya, lalu di situ di dalam profil saya ada username. Nah, di situ di username silahkan diklik. Nah, nanti di situ Bapak Ibu semua bisa merubah yang tadinya adalah nama pribadi. Saran kami username itu nantinya juga nama toko atau nama mereknya. Tetapi memang untuk membuat username harus ada angka dan juga biasanya kombinasi huruf dan juga angka. Nah, username ini apa? Username ini juga adalah sebagai link akun kita. Ya, jadi harap diperhatikan Bapak Ibu semua, username ini adalah link akun. Jadi kalau bisa username-nya adalah nama toko atau merek. Nah, mungkin dari saya itu. Baik, terima kasih Mas Bagus. Kita ke Pak Zliansyah. Pak, kalau di GrabMart boleh nggak jualan minyak goreng? Mumpung misalnya aku sebagai toke minyak goreng yang harganya 2.000 lebih murah ketimbang toke yang lain, itu bisa dijual nggak Pak? Bisa Mbak. Bisa. Itu perbedaannya tadi antara GrabMart dengan GrabFood ya? Ya. Nah, jarak 10 kilo itu apa? Bapak suara agak putus-putus, boleh diulangi kembali? Oke, halo Mbak. Iya, baik. Clean kami mendapat. Kalau di GrabFood nggak bisa jual minyak goreng, kalau di GrabMart bisa. Oke, itu bedanya ya Pak ya. Jual sabun, odol itu bisa di GrabMart. Bisa, tapi di GrabFood nggak bisa. Oke, itu bedanya. Jadi biar tidak salah paham ya Pak ya antara GrabFood dan juga GrabMart. Kemudian juga apakah jarak 10 kilo itu satu kecamatan? Iya benar. Jadi bisa orang bisa mengorder ke toko dengan jarak paling jauh itu 10 km dari posisi rumah ke toko.
Baik, Tinggal, berarti kalau begitu, kalau misalnya saya tinggal di Jalan Raja Ali Kelana, kemudian pemesan saya berada di Bengkong, sudah lebih dari 10, udah 13 kilo itu Pak, masih bisa diakses tidak Bapak? tidak bisa diakses. Oh berarti masuk ke kecamatan ya Pak ya? Kecamatan Ya, Batam Center ya Batam Center aja, Bengkong ya Bengkong aja gitu. Oh aman dong kalau gitu ke GrabMart. ya betul. Oke baik, nanti yang nganterin kita atau driver dari Grab? Dan driver dari Grab, Dari Grab langsung? Itu udah bersih dari perhitungan pajak dan harga langsung dianterin oleh drivernya Grab. benar. Oh, oke baik. Baik, masih ada pertanyaan sebelum kita ke Pak Azliansa lagi. Ini pertanyaannya dari Pak Dimas Mardianto. Pertanyaannya untuk Mbak Shan dan juga Mas Bagus. Iya, si orangnya ini memang banyak pertanyaan ya. Karena because I'm Shopee katanya. Pertanyaannya adalah dari Mas Mardianto, UMKM Aneka Cemilan 2000. Pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme mengenai digital marketing yang dilakukan oleh Shopee terkait pemberian atau tawaran cashback maupun voucher kepada konsumen. Oh, oke. Lalu apa yang menjadi tolak ukur dalam memberikan voucher atau cashback tersebut? Mohon penjelasannya. Oke, baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Di sini saya coba bantu jawab ya terkait voucher. Gitu. Jadi kalau misalkan voucher itu sebenarnya ada yang dibuat dari Shopee, ada yang dibuat dari seller seperti itu. Nah, kalau dari Shopee sendiri sebenarnya kita nggak ada tolak ukur khusus, tapi biasanya untuk voucher, diskon ataupun cashback itu akan ramenya ketika kita ada campaign-campaign besar. Seperti itu, campaign-campaign besar. Kayak kemarin nih, 44 itu ada voucher cashback untuk Shopee Mall misalnya, atau untuk Star Seller, atau untuk pembayaran misalkan dengan Shopee ataupun Shopee Pay. Nah, biasanya untuk diskon-diskon gitu ya, voucher-voucher produk dan cashback koin itu dengan metode pembayaran Shopee Pay ataupun Shopee Pay Later. Nah, biasanya itu banyak banget kayak gitu. Jadi tolak ukurnya sebenarnya ketika kita ada campaign-campaign besar sih, Kak, gitu. Mulai rame nih ada voucher-vouchernya. Tapi kalau misalkan untuk voucher dari penjual itu berarti terserah dari penjual sendiri gitu. Maksudnya mau jumlahnya voucher misalkan diskon 5% maksimal 10.000, itu tetap tergantung dari sellernya yang buat seperti itu. Jadi ini lebih ke gimmick marketing juga supaya pembeli ini belanja gitu kalau kita. Misalkan kita punya harga produk murah-murah gitu. Kita mau kasih diskon misalnya 1.000 dengan minimal pembelanjaan 100.000. Tapi harga produk kita tuh murah-murah gitu ya, kayak 20.000, 30.000. Nah, itu tuh adalah gimmick marketing untuk bisa mendorong dari sisi pembeli untuk berbelanja lebih banyak dari toko kita. Sebenarnya kayak gitu. Jadi itu ibaratnya muslihat nih dari seller-seller supaya menarik pembeli gitu ya, check out lebih banyak barang ke keranjangnya gitu ya, dan bisa pakai voucher yang udah dibuat seperti itu. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Dwi Andika, pelaku KM. Assalamualaikum Mbak Shan dan juga Pak Bagus. Apakah yang harus dilakukan UMKM jika jualan di Shopee agar dapat membuat konsumen loyal dan percaya akan produk kita ketika pertama kali dibuka toko online? Lalu bagaimana cara membranding produk kita di Shopee? Mbak Shan atau Pak Bagus yang akan menjawab? Boleh, Mas Bagus kalau mau bantu jawab silakan. Mungkin Kak San boleh ada slide yang PDKT, Kak San. Oke, boleh ya. Saya coba share screen dulu ya, Bapak Ibu ya. Ya, boleh. Ya, mungkin bisa disiapkan terlebih dahulu oleh Kak San ya. Jadi supaya Bapak Ibu semua nanti, nah tips dari Shopee ini seperti apa? Oke, langsung aja silakan Kak San. Oke, nah kalau dari tips dari Shopee gitu ya, kita ada rumusnya nih Bapak Ibu, ada PDKT. Bisa sambil difoto ataupun di screenshot atau dicatat juga gitu ya. Yang pertama itu kita pikat. Gitu ya. Kita harus buat nih calon pembeli jatuh hati pada pandangan pertama. Gimana caranya gitu ya? Kita harus buat nama produk yang menarik dan relevan. Foto produknya juga harus menarik dan jelas. Dan deskripsi produk itu harus detail dan informatif. Juga bisa perbanyak variasi produk. Tadi ada yang bertanya, ya Kak, saya cuma punya satu produk, gimana caranya kita punya upload 5 produk? Gitu ya. Jadi kita memang harus perbanyak variasi produknya. Gitu ya. Kalau misalkan kita jual makanan, gitu ya,
ternyata dari rasa dan ukuran beda, itu bisa diupload baru. Jadi terkesan ke toko kita itu banyak produknya. Seperti itu ya biasanya mengakalinya. Kemudian dorong. Nah, kita harus buat calon pembeli tertarik untuk memasukkan produk ke keranjang. Caranya gimana? Jadi kita harus pasang harga yang kompetitif. Misal kita menjual botol, kita lihat nih kira-kira di pasaran itu harga botol berapa. Ya, jadi jangan sampai kita jual harga lebih mahal seperti itu. Ya, dan yang kedua ini kita harus daftar program gratis ongkir ya. Ini gratis, nggak ada biayanya gitu. Jadi benar-benar gratis untuk program gratis ongkirnya. Gitu. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu mungkin sudah punya budget marketing gitu ya, boleh nih dipasang untuk harga coret ataupun promo toko dan bisa berikan juga voucher diskon. Nah, yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya bisa gunakan fitur naikkan produk supaya produk yang sudah kita upload itu muncul di tab terbaru halaman pencarian. Yang ketiga itu ada K, kenali. Kita harus pahami lebih jauh pembeli kita gitu ya dengan rajin berinteraksi. Gimana caranya? Kita bisa gitu ya buat konten yang menarik dan interaktif di Shopee Feed atau berjualan langsung dengan Shopee Live. Ini konsepnya kayak live TikTok gitu ya, atau live Instagram, tapi kita pakai Shopee. Gitu. Nah, ini bisa juga ya, jadi kita bisa tektokan langsung nih sama pembeli. Misalnya kita nggak sempat nih untuk upload produk gitu ya di Shopee-nya, tapi kita mau jualnya live aja, itu juga bisa. Gitu ya. Nah, bisa juga kita bagikan konten kita ke media sosial. Ya, misalkan punya Instagram atau punya Facebook gitu ya, boleh juga nih di-upload produknya di media sosial, tapi diarahkan pembeli untuk transaksinya itu hanya di Shopee. Seperti itu. Nah, yang terakhir gitu ya, teruskan, kita harus buat nih, calon pembeli kita yakin dan check out dan mau belanja berulang di toko kita. Caranya gimana gitu ya, ini sangat-sangat simple tapi sangat penting juga Bapak Ibu, itu kita harus balas chat pembeli dengan cepat dan ramah. Ya, jadi jangan sampai nih pembeli ngechat nanya, Kak, hijab yang baru ready stock atau enggak gitu. Itu kita nggak balas-balas. Kurang dari satu kali 24 jam kita nggak balas-balas gitu ya. Nanti itu pengaruhnya adalah persentase chat kita ke tokonya itu rendah. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu sering lihat gitu ya kalau belanja, oh toko ini persentase chatnya 57%. Kita bisa simpulkan kalau dia jarang balas chat gitu ya. Dan di sini saya juga ingin mengingatkan gitu ya, ketika kita punya akun Shopee mungkin bisa dibedakan untuk akun belanja dan akun berjualan. Gitu ya, karena sebagai penjual kita harus jadi orang terakhir yang balas chat. Gitu. Jadi kalau misalkan kita punya akun penjual dan akun pembeli, jadi takutnya balas-balasan chat terus nih, nggak selesai-selesai gitu ya, demi mempertahankan performa chatnya seperti itu. Kemudian kita juga bisa tambahkan video produk, ya tadi sudah disebutkan juga oleh Mas Bagus saat sesi praktik juga untuk menjamin keaslian produk kita, gitu. Dan kita juga bisa pertahankan penilaian positif dari pembeli, gitu ya, dengan mempertahankan kualitas produk dan sesuai janji. Jadi jangan sampai kita dapat pesanan marun dikirimnya Tosca, gitu ya, jadi salah gitu. Jadi jangan sampai salah gitu ya, supaya pembeli juga bisa loyal nih belanja di toko kita terus. Dan penyelesaian pesanan yang cepat. Jadi jangan sampai lebih dari 2 hari ternyata belum dikirim-kirim nih ke jasa kirim, terus pembeli udah nunggu-nunggu kayak gitu. Padahal kan tadi sudah diinfo ya, kalau pengemasan itu dikasih waktu 2 hari dari Shopee. Seperti itu Kak, jawaban dari saya. Baik, Mas Bagus pengen nambahin tidak? Saya rasa cukup dari Kak Fora. Iya, cukup. Jadi saya pernah punya pengalaman waktu itu mesen casing handphone di China. Salah merek, salah size. Akhirnya minta di Shopee dibalikin dananya atau dikirim balik. Sellernya baik banget dibalikin dananya karena nggak kepake. Benar. Jadi Itu, gitu. Jadi memang semudah itu untuk bertransaksi dan senyaman itu untuk bertransaksi di Shopee. Karena memang aku sering belanja di sana, jadi memang agak banyak tahu dan senyum-senyum sendiri ketika Ibu Shen dan juga Pak Bagus menceritakannya begitu. Bahkan uang aku ya, aja Mbak, ya? Iya, pengembalian uang aku tuh juta-jutaan gitu kan ya, aman di Shopee gitu. Benar. Dan juga mereka kadang dari pelaku UKM itu bikin chatnya pakai bot, pakai robot. Kalau misalnya Betul. pertanyaan standar dijawab sama robot, kalau pertanyaannya agak detail nanti baru customer service yang akan menjawab. Keren emang Shopee. Baik, kita akan tanya ke teman-teman yang ada di webinar, teman-teman live, ada yang ingin bertanya silakan raise hand agar kami buka kameranya. Ada? Yang bertanya? Oke, next. Oh masih ada satu lagi.
Baik. Assalamualaikum, izin bertanya kepada Kak Pora dan juga Kak Pora. Saya Marsaif Snack mau bertanya Kak, saya punya produk hanya satu tapi memiliki 3 varian. Oh ini mungkin varian pertama adalah masa lalu, varian kedua masa kini dan masa depan. Tapi kemasannya beda-beda gitu Kak. Bisa nggak ya Kak? Dan beratnya pun juga beda-beda. Kemudian pertanyaan kedua saya adalah, saya sudah pernah coba upload produk tapi saya nggak paham Kak ongkirnya. Kemudian kok bisa mahal gitu ya? Untuk pengiriman Batam ke Aceh, terima kasih. Wah ini rata-rata besok-besok apa namanya ini sesinya akan lebih panjang lagi nih karena banyak pertanyaan. Silakan Ibu Shen dan juga Pak Bagus, silakan. Oke, tadi pertanyaannya yang pertama itu terkait ini ya, produk ya Kak ya? Produknya satu cuman 3 varian. Oke. Mungkin rasa Oke. mantan, rasa masa kini dan masa depan. Silakan Ibu Shen. Oke, baik. Kalau dari Shopee gitu ya, supaya kita bisa menimbulkan kesan kalau produk kita di toko itu banyak. Jadi bisa upload ulang. Gitu ya. Misalkan nih cireng bumbu gitu ya 250 gram itu boleh diupload. Yang ukuran sekilo boleh diupload beda lagi. Kayak gitu. Jadi karena beda-beda ya, beda rasa, beda ukuran. Nah, biasanya kalau beda ukuran itu kita disarankan ke seller itu untuk upload produknya ulang. Jadi misalnya uploadnya jadi 3 kali, misalkan produknya ada 5 varian, ya diupload 5-5-nya. Seperti itu. Karena biar pembeli itu juga lebih yakin gitu ya ketika mau belanja kayak oh ternyata yang ini ukuran 250 gram, yang ini 500 gram, yang ini 1 kilo seperti itu. Jadi perhitungan ongkirnya juga bisa sesuai dengan berat produk. Kemudian terkait tadi banyak juga nih Kak pertanyaan terkait ongkir gitu ya. Nah, di sini yang harus saya ingatkan kembali kepada para peserta sekalian, itu ongkir itu adalah kaitannya dengan alamat pengiriman. Jadi dipastikan alamat toko itu sama dengan alamat pengiriman. Jadi jangan sampai beda. Takutnya nanti kena selisih ongkir. Gitu ya. Misalkan rumahnya di Batam gitu ya, tapi tokonya di Depok gitu ya. Jadi disesuaikan nih toko alamat pengirimannya berarti dikirimnya dari Depok supaya nggak ada selisih ongkos kirim. Dan terkait ongkirnya mahal nih Kak, gimana? Tadi sudah saya sebutkan untuk bisa aktivasi gratis ongkir ya Bapak Ibu ya, karena sekarang di Shopee itu udah mulai banyak gratis ongkir minimal belanja Rp0 gitu ya. Jadi biasanya dari Shopee kasih subsidi dan dari penjual itu nggak bayar apapun. Gitu. Dan dari sisi saya nih sebagai pembeli juga nggak perlu bayar ongkir gitu karena subsidinya full dari Shopee seperti itu. Jadi jangan lupa untuk daftarkan garis ongkirnya ya Bapak Ibu ya supaya ongkirnya nggak mahal-mahal gitu. Jangan sampai ongkirnya lebih besar gitu daripada harga produknya. Tapi memang jangan takut pelaku UKM karena akan ada orang gila seperti saya yang hanya mencari centongan pun di Shopee. Tatakan gelas pun di Shopee, bawang goreng pun di Shopee karena mager mau kemana-mana kan ya. Jadi jangan takut, rezeki udah diatur sama Tuhan, di laut aja banyak ikannya begitu kan ya. Iya begitulah kira-kira. Baik, di ujung perjumpaan kita silakan Mbak Shen dan juga Mas Bagus untuk closing statement. Kemudian juga disusul oleh Pak Azliansyah, silakan. Oke, dari Mas Bagus mungkin boleh, silakan. Ya Bapak Ibu semua, jangan lupa untuk tetap aktif di grup WhatsApp ya, karena pelatihan ini berkelanjutan dan kami harapkan Bapak Ibu semua nanti upload produk dan daftar gratis ongkir. Dan tenang aja Bapak Ibu semua, di minggu depan ya nanti akan ada sesi review, jadi akan kami review nih toko Bapak Ibu semua apakah sudah sesuai ketentuan kami dalam melakukan upload produk maupun daftar gratis ongkir. Jadi tetap aktif ya di grup WhatsApp ya, jangan sungkan. Jangan malu untuk bertanya, karena grup WhatsApp itu memang untuk belajar. Mungkin dari saya itu. Baik, Ibu Shen, ingin tambahkan? Oke, baik. Karena ini mengingat banyak banget pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab gitu ya, Kak ya. Karena sesi ini sebentar banget gitu, harusnya itu sampai sore nih, sekalian ngabuburit gitu kali ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin pertanyaannya belum clear ataupun ada yang ingin ditanyakan kembali, itu feel free untuk bisa chat di grup gitu ya. Saya himbau untuk mungkin jangan japri gitu kali, takutnya nanti chatnya numpuk gitu. Jadi mendingan bisa chat di grup, kemudian mention saya ataupun Mas Bagus, nanti kita akan bantu jawab juga seperti itu. Baik, kita ke Mas Azliansyah. Closing statement ya, silahkan. Oke, untuk Grab sendiri, kalau memang Bapak Ibu UMKM mau bertanya ataupun mau join di Grab, nanti kita dibuatin grup sama
tim IO aja biar dimasukin, biar di invite, terus ada tanya jawab nanti bisa lanjutkan di grup aja. Itu aja sih, terima kasih. Baik. Terima kasih banyak ketiga narasumber kami yang hebat di pagi hari ini yang sudah berbagi ilmu dan berbagi kebaikan kepada para pelaku UKM kita. Ini menjadi support program kepada pemerintah agar pelaku UKM naik kelas dan terus onboarding. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa di sesi webinar selanjutnya. Baik, para peserta webinar, kami mohon maaf karena belum mampu membacakan chat pertanyaan Anda di kolom chat. Karena waktu juga yang membuat ruang gerak kita terbatas. Terima kasih kepada pemateri, kemudian terima kasih kepada para peserta webinar yang sudah standby dari pukul 9 tadi waktu Indonesia Barat. Nah, dan semoga kali ini dapat membawa kemajuan juga berkah untuk kita bersama. Dan sampai jumpa dalam kegiatan webinar berikutnya di tanggal 14. Dan pagi hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sarah Hussein, pamit sampai jumpa.